Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di sebuah kuburan tua yang terabaikan di tepi kota, tanah mulai bergetar. Sebatu nisan berusia 30 tahun terpental ke samping dengan ledakan energi spiritual yang dahsyat. Dari dalam kubur keluar cahaya biru yang membutakan. Lalu seorang pria dengan tubuh pucat dan pakaian tua muncul ke permukaan, menghirup udara pertama kalinya setelah 3 dekade. Nama pria itu adalah Chen Wei, dan dia ingat dengan jelas saat terakhir kali dia hidup, saat dia terjebak dalam ledakan yang menghancurkan. Namun kini, ketika dia membuka mata, dunia telah berubah total. Bangunan-bangunan modern menjulang tinggi menggantikan rumah-rumah tua yang dia kenal dulu. Mesin-mesin yang dia tidak mengerti berlalu di jalan-jalan yang mulus. Chen Wei berdiri dengan gemetar, berusaha memahami apa yang terjadi. Tubuhnya terasa aneh, kuat namun kosong, seperti ada energi spiritual yang tidak alami yang mengalir di dalam urat-uratnya. Dia meraih nisan dengan namanya sendiri dan membacanya berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Chen Wei, Sepis Sendoku Subito 1999, pendiri sekolah silat emas. Tiba-tiba, seorang kakek yang sedang berjalan di pemakaman melihat Chen Wei dan berteriak ketakutan. Pria tua itu jatuh ke tanah, menunjuk-nunjuk dengan tremor di tangannya. Chen Wei mencoba mendekati untuk membantu, namun kakek itu justru berlari sekencang mungkin sambil berteriak tentang hantu dan arwah. Chen Wei menyadari bahwa kehadirannya akan menimbulkan kepanikan. Dia memutuskan untuk tidak mengejar kakek itu. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari pemakaman, mencoba memahami kota yang sekarang menjadi tempat tinggalnya. Setiap langkah membawanya lebih jauh dari masa lalu, menuju masa depan yang tidak pasti. Dalam perjalanannya, Chen Wei melihat sebuah layar besar yang menampilkan berita. Berita itu menunjukkan tanggal 2025. Pikirannya berputar-putar, mencoba menghitung. Jika dia mati pada tahun 1995, itu berarti 30 tahun telah berlalu. Dunia telah maju begitu jauh sehingga dia hampir tidak mengenalinya. Dia perlu pakaian baru. Pakaian kuno yang dia pakai akan membuat orang lain curiga. Chen Wei menemukan sebuah toko pakaian bekas dan dengan hati-hati memasuki tempat itu. Pemilik toko, seorang wanita pertengahan baya, memberinya tatapan aneh tetapi tidak banyak bertanya ketika Chen Wei mengambil beberapa pakaian kasual. Setelah berganti pakaian, Chen Wei mencoba menggabungkan dirinya dengan masyarakat modern. Namun, anggaran tidak ada. Dia tidak memiliki uang, identitas, atau cara untuk mendapatkan keduanya. Dia menemukan dirinya tidur di taman-taman umum pada malam hari, menyembunyikan energi spiritualnya yang mulai memancar. Di malam ketiga, sebuah pertempuran terjadi di gang dekat taman. Chen Wei mendengar jeritan, dan tanpa berpikir panjang, energi spiritualnya meledak. Dia bergerak dengan kecepatan supernatural, mengalahkan semua penjahat dalam hitungan detik. Pemuda itu yang bernama Zhang Hao terkejut melihat sosok yang telah menyelamatkannya. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali, dan ketika dia melihat tampilan loyo Chen Wei, dia mengundang pria misterius itu untuk tinggal bersama dia. Zhang Hao tidak tahu bahwa dia baru saja menyelamatkan tidak hanya orang tua, tetapi juga seseorang dengan kekuatan yang melampaui pemahaman manusia biasa. Di apartemen Zhang Hao, Chen Wei pertama kali melihat teknologi modern, ponsel, internet, dan komputer. Semua ini sangat asing baginya. Zhang Hao membantu menjelaskan bagaimana dunia telah berubah dan Chen Wei mulai memahami berbagai aspek kehidupan kontemporer. Chen Wei kemudian menjelaskan identitas aslinya kepada Zhang Hao. Awalnya, Zhang Hao tidak percaya, tetapi ketika Chen Wei menunjukkan keahlian bersilat yang luar biasa dan kemampuan menggerakkan objek dengan pikiran, pemuda itu akhirnya percaya bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa tentang teman barunya. Melalui pencarian di internet, mereka menemukan catatan tentang ledakan yang terjadi pada tahun 1955 yang menewaskan Chen Wei dan banyak orang lain. Berita-berita lama menunjukkan foto-foto Chen Wei saat masih hidup dan pemberitaan tentang kematiannya sangat besar saat itu. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Laporan resmi mengatakan bahwa Chen Wei terbunuh dalam ledakan, tetapi beberapa artikel menyebutkan spekulasi bahwa tubuhnya tidak pernah ditemukan sepenuhnya. Beberapa orang percaya bahwa dia mungkin selamat dan lari.
Teori konspirasi menyebar di forum-forum lama. Chen Wei mulai mencari lebih dalam tentang ledakan itu. Dia ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Apakah itu kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih gelap? Pertanyaan ini menghantui pikirannya, dan dia memutuskan bahwa dia harus menemukan jawaban. Zhang Hao menyarankan mereka mengunjungi lokasi ledakan dulu. Ketika mereka sampai di sana, tempatnya sekarang menjadi taman memorial. Ada monumen besar yang mencantumkan nama-nama semua korban, termasuk nama Chen Wei. Melihat namanya sendiri di batu monumen membuat Chen Wei merasa surreal dan sedih. Seorang wanita paruh baya mendekati mereka di taman memorial. Dia memberi hormat kepada monumen, dan Chen Wei menyadari bahwa ada sesuatu yang familiar tentangnya. Dia memperhatikan dengan cermat, dan perlahan-lahan ingatannya kembali. Itu adalah istrinya, meskipun sekarang sudah berusia 30 tahun lebih tua. Chen Wei bergerak maju, namun dia berhenti. Apa yang akan dia katakan? Bagaimana dia bisa menjelaskan kehadirannya? Dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan dirinya saat ini. Alih-alih, dia mengamati dari jauh, melihat istri lamanya yang kini memiliki rambut beruban, wajah yang penuh dengan kerutan kesedihan. Hati Chen Wei terasa berat. Dia telah hidup 30 tahun dalam sebuah keadaan antara hidup dan mati, sementara orang-orang yang dia cintai telah menua dan menderita. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan bahagia melihatnya kembali, atau apakah kehadirannya hanya akan membuka luka yang sudah mulai menyembuh. Malam itu, Chen Wei menceritakan semuanya kepada Zhang Hao. Dia berbicara tentang istrinya, anaknya yang mungkin sekarang sudah dewasa, dan tentang kehidupan yang dia tinggalkan. Zhang Hao mendengarkan dengan simpatik dan dia mengatakan bahwa Chen Wei harus menemui keluarganya. Namun, Chen Wei masih takut akan konsekuensinya. Episode pertama berakhir dengan Chen Wei yang terombang-ambing antara ingin bertemu dengan keluarganya dan takut akan masa depan. Pagi berikutnya, Chen Wei memutuskan untuk melakukan riset lebih mendalam tentang keluarganya. Dengan bantuan Zhang Hao, mereka mencari di media sosial dan database internet. Mereka menemukan bahwa istri Chen Wei, Li Mei, masih hidup dan tinggal di kota yang sama. Dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Mereka juga menemukan informasi tentang anaknya, Chen Hao, yang kini berusia 42 tahun. Dia adalah seorang insinyur sukses yang bekerja di perusahaan teknologi besar. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Foto-fotonya di media sosial menunjukkan seorang pria yang bahagia dengan keluarganya, meskipun ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Chen Wei merasa terpecah. Dia ingin bertemu dengan keluarganya, tetapi dia juga takut akan mengacaukan kehidupan mereka yang sudah menetap. Bagaimana reaksi mereka? Akankah mereka menerima kehadirannya, atau akankah mereka menganggapnya sebagai hantu dari masa lalu? Saat mereka sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, Zhang Hao melihat sesuatu yang aneh di berita. Ada laporan tentang beberapa insiden aneh yang terjadi di kota ini, bangunan yang rusak tanpa alasan yang jelas, orang-orang yang terluka oleh kekuatan yang tidak terlihat. Zhang Hao menunjukkan ini kepada Chen Wei dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Chen Wei mulai menyadari bahwa energi spiritualnya mungkin bukti bahwa ada lebih banyak kekuatan supernatural di dunia ini daripada yang dia tahu. Dia memutuskan untuk mencari orang-orang lain yang mungkin memiliki kemampuan serupa. Mungkin mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya dan mengapa dia bangkit kembali. Melalui pencarian internet yang bijaksana, Chen Wei menemukan referensi tentang Asosiasi Penjaga Spiritual, organisasi yang diduga mengurus hal-hal yang melibatkan kekuatan supernatural. Alamat mereka tersembunyi, tetapi Chen Wei menggunakan instingnya untuk melacak lokasi mereka. Di sore hari, Chen Wei memutuskan untuk mengunjungi markas asosiasi tersebut. Dia memberitahu Zhang Hao untuk tetap di rumah, karena ini bisa berbahaya. Dengan hati-hati, dia membuat jalan ke bangunan tua yang menjadi kantor mereka. Ketika Chen Wei tiba, dia langsung diserang oleh beberapa penjaga spiritual yang mengindera kehadirannya. Mereka bergerak dengan cepat, melepaskan serangan energi kepada intruder yang tidak dikenal. Chen Wei dengan refleks yang cepat membela diri, menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Pertempuran berlangsung singkat. Chen Wei tidak ingin membunuh siapapun, jadi dia hanya mempertahankan diri dan melumpuhkan para penyerang. Kepala asosiasi, seorang wanita tua bernama Master Lin,
akhirnya turun tangan. Dia mengindra sesuatu yang istimewa tentang Chen Wei dan mengatakan kepada para penjaga untuk menghentikan pertempuran. Master Lin memandang Chen Wei dengan mata yang tajam dan berkata, "Siapa Anda? Anda bukan pendaftar dalam database kami, namun Anda memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar." Chen Wei menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana dia bangkit dari kematian. Master Lin mendengarkan dengan penuh perhatian dan keajaiban menggantikan kebingungan di wajahnya. Master Lin membawa Chen Wei ke ruangan khusus di mana mereka bisa berbicara lebih pribadi. Dia menjelaskan bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang diketahui oleh orang-orang biasa. Ada kekuatan-kekuatan spiritual yang bersembunyi, organisasi-organisasi yang berjuang untuk mengendalikan mereka, dan keseimbangan yang rapuh antara dunia supranatural dan dunia manusia biasa. Master Lin kemudian mengatakan bahwa kebangkitan Chen Wei bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Ledakan yang menewaskan Chen Wei 30 tahun lalu tidak pernah diadili dengan benar, dan sekarang ada gerakan kegelapan yang mencoba mengembalikan sesuatu yang telah disegel lama. Chen Wei bertanya, "Apa yang telah disegel?" Master Lin merespons dengan serius. Sebuah entitas kuno yang ingin membebaskan dirinya dari segel dimensional. Ledakan itu sebenarnya adalah upaya untuk membukanya, dan Anda, Chen Wei, memiliki peran penting dalam mencegahnya. Chen Wei merasa beban besar turun di atas pundaknya. Dia tidak meminta ini, tetapi nasib tampaknya telah memilihnya. Master Lin menawarkan kepada Chen Wei untuk bergabung dengan asosiasi, untuk melatih kemampuannya dan mempersiapkan diri untuk perjuangan yang akan datang. Sebelum Chen Wei membuat keputusan, Master Lin memberinya informasi penting. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang berbahaya yang mencari kehadiran Chen Wei saat ini. Ada kelompok yang ingin menggunakan kemampuannya untuk tujuan mereka sendiri. Chen Wei harus berhati-hati. Chen Wei setuju untuk bergabung dengan asosiasi, tetapi dengan syarat bahwa dia perlu waktu untuk menyeimbangkan kehidupannya. Dia masih ingin bertemu dengan keluarganya, dan dia tidak ingin mengorbankan hubungan itu untuk perang supranatural ini. Master Lin setuju, dan dia memberikan Chen Wei kontak khusus yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan asosiasi. Dia juga memberikan beberapa amulet pelindung yang bisa membantu Chen Wei menyembunyikan energi spiritualnya dari mata-mata yang menolak. Dalam perjalanan pulang, Chen Wei melihat bayangan seseorang yang mengikutinya. Dia memutuskan untuk tidak menunjukkan penjualan bahwa dia sadar. Sebaliknya, dia menggunakan trik untuk menggagalkan ekor tersebut dan pulang dengan aman ke apartemen Zhang Hao. Ketika Chen Wei kembali, dia menceritakan semuanya kepada Zhang Hao. Pemuda itu merasa bersemangat dengan petualangan yang akan datang, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatan temannya. Mereka memutuskan bahwa mereka harus lebih berhati-hati dari sekarang. Episode kedua berakhir dengan Chen Wei yang sekarang memiliki tujuan lebih jelas. Dia harus menemui keluarganya, tetapi dia juga harus mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang. Beban ganda ini menambah tekanan yang sudah dia rasakan, tetapi juga memberikan harapan bahwa hidupnya memiliki arti dan tujuan yang lebih besar. Chen Wei memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertemu dengan keluarganya. Dia tidak bisa terus menunggu dan menyembunyikan dirinya. Dia memulai dengan memantau rutinitas istri dan anaknya dari kejauhan, mencari momen yang tepat untuk membuat kontak. Li Mei, istri Chen Wei, masih mengajar di sekolah yang sama di mana mereka dulu menghabiskan banyak waktu bersama. Setiap hari Jumat, dia membeli bunga untuk kubur Chen Wei di pemakaman. Chen Wei memutuskan bahwa Jumat adalah hari yang tepat untuk bertemu dengannya. Chen Wei menunggu di taman memorial, menyembunyikan dirinya di belakang pohon-pohon besar. Ketika Li Mei tiba dengan serangkaian bunga merah putih, Chen Wei bisa melihat kesedihan yang masih ada dalam mata istri lamanya. 30 tahun, dan dia masih setia. Chen Wei keluar perlahan-lahan dari tempat persembunyiannya. Li Mei menyadari kehadiran seseorang dan berbalik, matanya terkejut melihat sosok pria asing. Tetapi ada sesuatu dalam wajah pria itu yang membuat Li Mei terdiam. Dia melihat sesuatu yang akrab, sesuatu yang mengingatkannya pada orang yang dia cintai. "Apakah saya bisa membantu Anda?" tanya Li Mei dengan suara yang bergetar. Chen Wei mengambil napas dalam dan berkata, "Aku adalah seseorang yang ingin menghormati orang tua yang kenal almarhum Chen Wei. Dia adalah sosok yang luar biasa."
Li Mei mata membanjiri air mata. Anda mengenal Chen Wei? Tanyanya dengan harapan yang terasa dalam suaranya. Chen Wei mengangguk dan mulai berbagi cerita tentang Chen Wei, tentang keberaniannya, kebijaksanaannya, dan cintanya kepada keluarganya. Saat Chen Wei berbicara, Li Mei semakin dekat dan melihatnya dengan cermat. Dia melihat ciri-ciri yang sangat akrab, cara dia berbicara, gerakan tangannya, bahkan senyumnya. Perlahan-lahan, pengertian mulai memasuki mata Li Mei. "Siapa nama Anda?" tanya Li Mei dengan suara yang serak. Chen Wei ragu sejenak, kemudian berkata, "Nama saya adalah Wei. Saya memiliki banyak nama, tetapi sekarang saya dikenal sebagai Wei." Itu tidak cukup. Li Mei melihat ke dalam mata Chen Wei dan berkata, "Jangan berbohong kepada saya tahu Anda. Saya mengenal setiap garis di wajah Anda, setiap nada dalam suara Anda. Anda adalah Chen Wei, bukan Anda?" Chen Wei tidak bisa berbohong lagi. Dia mengangguk perlahan dan Li Mei jatuh ke lututnya di depan makam suaminya. Dia menangis dan Chen Wei berlutut bersama dengannya, memeluknya dengan hati yang penuh rasa bersalah. Mereka duduk bersama-sama selama berjam-jam di depan makam tersebut. Li Mei bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Chen Wei bisa kembali? Chen Wei mencoba menjelaskan tentang kebangkitan supranatural, tentang energi spiritual, tetapi Li Mei tidak peduli dengan detail-detail itu. Yang peduli adalah bahwa suaminya sudah kembali. Namun, Chen Wei harus jujur tentang situasinya. Dia mengatakan kepada Li Mei bahwa dia tidak normal, bahwa dia memiliki kemampuan yang aneh dan kekuatan yang dia tidak sepenuhnya mengerti. Dia juga mengatakan bahwa ada bahaya yang mengikutinya, dan dia khawatir membawa bahaya kepada keluarganya. Li Mei mendengarkan dengan sabar, dan akhirnya berkata, "Saya tidak peduli. Anda adalah suami saya, dan saya masih mencintai Anda seperti saat pertama kali kami bertemu. Apakah Anda masih mencintai saya?" Chen Wei menjawab dengan air mata di matanya, "Aku pernah mencintaimu setiap hari selama 30 tahun terakhir. Bahkan ketika aku berada dalam kegelapan. Cintaku kepada Anda adalah satu-satunya hal yang membuat aku tetap manusia." Mereka memutuskan bahwa Li Mei harus menceritakan kebenaran kepada Chen Hao, anak mereka. Dia berhak mengetahui bahwa ayahnya telah kembali. Namun, mereka harus berhati-hati tentang bagaimana mereka menyampaikannya. Anak mereka mungkin tidak akan percaya. Li Mei membuat pengaturan dengan Chen Hao untuk bertemu di rumah mereka. Dia mengatakan kepada anaknya bahwa ada orang yang ingin bertemu dengannya, seseorang yang penting. Chen Hao merasa tertarik dan agak bingung, tetapi dia setuju. Ketika Chen Hao tiba di rumah ibunya, dia melihat pria asing yang duduk di ruang tamu. Dia tidak mengenali pria ini pada pandangan pertama, tetapi ada sesuatu tentang cara dia duduk, cara dia memandang yang terasa akrab. Chen Wei berdiri dan berkata, "Chen Hao, saya ayahmu." Pernyataan ini membuat Chen Hao terdiam total. Dia menatap pria ini dengan campuran kepercayaan dan ketidakpercayaan yang dalam. Chen Hao kemudian tertawa. Pikiran pertama adalah, "Ini adalah lelucon." "Ini tidak lucu, Ibu," katanya kepada Li Mei. Tetapi Li Mei tidak tertawa, dan ekspresinya yang serius membuat Chen Hao menyadari bahwa ini bukan lelucon. Episode ketiga berakhir dengan Chen Hao dalam keadaan syok total, tidak bisa memproses apa yang baru saja didengarnya. Keluarga yang terpisah oleh waktu dan kematian sekarang bersatu kembali, tetapi tantangan baru menanti mereka karena mereka harus beradaptasi dengan situasi baru ini dan ancaman yang terus berkembang di bayangan. Chen Hao membutuhkan waktu berjam-jam untuk memproses informasi yang telah diberikan kepadanya. Dia bertanya ribuan pertanyaan tentang bagaimana ini mungkin, tentang bukti, tentang mengapa ayahnya muncul begitu tiba-tiba. Chen Wei menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, berbagi detail tentang kehidupan mereka bersama yang Chen Hao mungkin tidak tahu. Chen Wei menceritakan tentang rahasia pribadi yang hanya ayah dan anak tahu, seperti ketika Chen Hao masih kecil dan dia takut akan gelap, dan ayahnya akan menceritakan cerita tentang pahlawan yang melawan monster di dalam kegelapan. Chen Hao mulai percaya perlahan-lahan. Namun, setelah penerimaan awal, Chen Hao menjadi marah. Dia mengatakan kepada ayahnya, "Anda pergi dan meninggalkan kami. Selama 30 tahun, kami berdua hidup dengan rasa sakit dan kehilangan.
dan sekarang Anda kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemarahan ini adalah keluarnya emosi yang terpendam selama puluhan tahun. Chen Wei tidak bisa membela dirinya. Dia mengerti kemarahan anaknya. Dia memeluk Chen Hao dan mengatakan, Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya bisa berjanji bahwa dari sekarang aku akan ada untuk Anda dan keluarga Anda. Perlahan-lahan, Chen Hao mulai menerima kehadiran ayahnya. Dia membawa Chen Wei ke rumahnya untuk bertemu dengan istri dan cucu-cucunya. Cucu-cucu Chen Wei yang tidak pernah bertemu dengannya sekarang bisa melihat kakek mereka. Momen ini sangat emosional untuk semua orang. Cucunya, terutama gadis berusia 8 tahun bernama Chen Lin, sangat terikat dengan kakeknya. Dia mendengarkan dengan takjub saat Chen Wei menceritakan kisah-kisah tentang zaman dahulu, tentang petualangan dan pertempuran yang heroik. Namun, tidak semua orang menyambut kehadiran Chen Wei dengan antusias. Beberapa tetangga mulai berpikir ada sesuatu yang aneh. Pria ini muncul dari tidak ada tempat dan dia tidak memiliki identitas resmi, rekam jejak pekerjaan, atau sejarah. Pertanyaan mulai bertebaran. Chen Hao membantu ayahnya membuat identitas palsu yang layak. Ini memerlukan bantuan dari orang-orang yang memiliki koneksi. Dengan upaya dan uang, Chen Wei sekarang memiliki kartu identitas yang mengatakan dia adalah orang yang berbeda, dengan tahun kelahiran yang diubah untuk membuatnya terlihat lebih muda. Saat mereka sedang berusaha untuk menetapkan kehidupan normal, pejabat dari Asosiasi Penjaga Spiritual datang. Master Lin mengatakan bahwa ada situasi darurat yang memerlukan perhatian Chen Wei. Ada aktivitas supranatural yang meningkat di berbagai bagian kota. Chen Wei harus membuat pilihan yang sulit. Dia ingin menghabiskan waktu dengan keluarganya yang baru saja dikumpulkan kembali. Tetapi dia juga memiliki tanggung jawab kepada asosiasi dan kepada dunia untuk menghentikan kekuatan-kekuatan gelap yang sedang bangkit. Li Mei dan Chen Hao memahami situasinya. Mereka tahu bahwa suami dan ayahnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Mereka mendukung keputusan Chen Wei untuk bekerja dengan asosiasi, tetapi mereka juga meminta agar dia tetap aman dan pulang. Chen Wei mulai melatih dengan Master Lin dan para anggota asosiasi yang lain. Dia belajar tentang seni-seni spiritual yang telah berkembang dalam 30 tahun terakhir, tentang teknik-teknik baru untuk mengendalikan energi, dan tentang ancaman yang sebenarnya mereka hadapi. Selama pelatihan, Chen Wei bertemu dengan Xiaoyin, seorang wanita pejuang spiritual yang powerful. Dia adalah yang terbaik di asosiasi, dan dia akan menjadi mitra Chen Wei dalam misi-misi di masa depan. Antara mereka ada ketertarikan yang halus, tetapi keduanya profesional dan tidak ada yang mengatakannya. Ada insiden pertama di mana Chen Wei dan Xiaoyin bekerja bersama. Mereka menghadapi entitas gelap yang menghuni sebuah bangunan tua. Pertempuran brutal dan Chen Wei hampir terbunuh. Xiaoyin menyelamatkannya di saat terakhir, menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan baik bersama. Setelah misi itu, Chen Wei pulang dengan luka-luka, dan keluarganya ketakutan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Li Mei merawat lukanya, dan dia berbicara dengan Chen Wei tentang risiko yang dia ambil. Chen Wei menenangkan mereka dengan berkata bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, dan bahwa dia akan selalu pulang. Namun, di dalam hatinya, Chen Wei tahu bahwa ini mungkin tidak selalu demikian. Ada peperangan yang akan datang, dan dia mungkin tidak akan keluar dari itu dengan selamat. Ini adalah pikiran yang mengganggu yang terus menghantunya. Master Lin memberitahu Chen Wei dan Xiaoyin bahwa ancaman yang lebih besar sedang berkembang. Ada informasi bahwa kelompok gelap yang dikenal sebagai Sekta Gulungan Hitam sedang mengumpulkan kekuatan untuk membuka segel dimensional. Ledakan yang terjadi 30 tahun lalu adalah percobaan pertama mereka. Chen Wei menyadari bahwa kelompok yang sama yang bertanggung jawab atas kematiannya mungkin masih aktif. Dia merasa kemarahan membara dalam dirinya, tetapi dia juga tahu bahwa kemarahan tidak akan membantu. Dia membutuhkan strategi, kebijaksanaan, dan dukungan dari teman-temannya. Xiaoyin menyarankan bahwa mereka harus menggali lebih dalam tentang Sekta Gulungan Hitam, tentang apa yang mereka inginkan dan siapa pemimpin mereka. Informasi ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan mereka sebelum mereka menjadi terlalu kuat. Episode keempat berakhir dengan Chen Wei yang sekarang hidup dalam dua dunia, dunia keluarga dan kehidupan normal, dan dunia perang spiritual yang gelap dan penuh bahaya.
Dia harus menyeimbangkan keduanya sambil menghadapi ancaman yang terus berkembang dari musuh yang pernah merebut nyawanya sebelumnya. Chen Wei dan Xiao Yin memulai penyelidikan mendalam tentang ledakan 30 tahun lalu. Mereka pergi ke arsip pemerintah dan menemukan dokumen-dokumen yang disembunyikan. Ternyata ledakan itu bukan kecelakaan, tetapi serangan yang terkoordinasi oleh sekta Gulungan Hitam. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan bahwa Chen Wei pada saat itu adalah seorang pelindung yang kuat yang bekerja untuk asosiasi penjaga spiritual generasi sebelumnya. Dia sedang dalam misi untuk menghentikan sekta Gulungan Hitam dari membuka segel dimensional ketika dia ditargetkan. Xiao Yin menemukan bahwa ada saksi hidup yang melihat serangan itu. Seorang pria tua bernama Zhao Wei, yang saat itu adalah rekan Chen Wei. Dia masih hidup dan tinggal di tepi kota. Mereka memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika mereka sampai di rumah Zhao Wei, pria tua itu hampir tidak percaya ketika dia melihat Chen Wei. Dia jatuh ke tanah dan menangis. Chen Wei, itu benar-benar kamu? Saya telah hidup dengan rasa bersalah selama 30 tahun karena tidak bisa menyelamatkanmu. Zhao Wei kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam ledakan itu. Dia mengatakan bahwa sekta Gulungan Hitam memiliki informasi bahwa Chen Wei dan asosiasi akan mencoba menghentikan mereka. Mereka merencanakan jebakan yang sempurna. Menurut Zhao Wei, pemimpin sekta Gulungan Hitam pada waktu itu adalah seorang pria bernama Victor. Dia adalah seorang praktisi spiritual yang sangat kuat dan dia memiliki obsesi untuk membuka segel dan membebaskan entitas gelap di baliknya. Zhao Wei menjelaskan bahwa Victor percaya bahwa entitas itu akan memberinya kekuatan yang tak terbatas dan kemampuan untuk memerintah dunia. Tetapi asosiasi tahu bahwa membuka segel akan membawa kehancuran total ke dunia. Victor mengatur jebakan dengan membuat Chen Wei berpikir bahwa dia bisa menghentikan upaya sekta. Tetapi di saat terakhir, Victor mengungkapkan bahwa itu adalah jebakan. Dia mengatakan kepada Chen Wei bahwa tujuannya bukan hanya untuk membuka segel, tetapi juga untuk menangkap kekuatan Chen Wei sendiri. Victor percaya bahwa Chen Wei memiliki energi spiritual yang langka dan kuat yang bisa digunakan untuk membuka segel. Dia merancang ledakan untuk menahan Chen Wei dan kemudian mengekstrak kekuatannya. Namun, rencana itu tidak berjalan sempurna karena Chen Wei bertempur balik dengan cara yang sangat ganas. Dalam pertempuran itu, Chen Wei menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Victor dan dalam prosesnya dia menciptakan ledakan energi yang besar. Ledakan itu menghancurkan tempat itu dan mengalahkan Victor, tetapi juga menewaskan Chen Wei dalam prosesnya. Zhao Wei mengatakan bahwa dia melihat tubuh Chen Wei tidak bergerak di antara reruntuhan. Dia mencoba menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Tidak ada denyut nadi, tidak ada napas. Chen Wei benar-benar mati, atau setidaknya itulah yang mereka pikir. Jadi, bagaimana aku bisa hidup kembali? Tanya Chen Wei kepada Zhao Wei. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tetapi dia mengingat sesuatu, tepat sebelum Chen Wei meninggal, dia mendengar Chen Wei membisikkan sesuatu. Sesuatu tentang jangan biarkan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Xiao Yin membuat catatan tentang ini. Dia berpikir bahwa mungkin Chen Wei menggunakan seni spiritual yang jarang untuk menahan jiwanya dalam keadaan suspensi supranatural. Ini adalah teknik yang sangat berbahaya dan memerlukan kekuatan luar biasa. Tetapi itu bisa saja. Zhao Wei kemudian membagikan informasi penting lainnya. Dia mengatakan bahwa Victor tidak mati dalam ledakan itu. Dia terlihat melarikan diri ke dalam kegelapan dan asosiasi pernah mendeteksi kehadirannya di berbagai tempat selama bertahun-tahun. Tetapi kemudian kehadirannya hilang beberapa tahun yang lalu. Ini adalah berita yang mengkhawatirkan. Jika Victor masih hidup dan jika dia menemukan bahwa Chen Wei juga bangkit, dia kemungkinan akan mencoba lagi untuk menangkap Chen Wei. Victor adalah musuh personal Chen Wei dan dia memiliki alasan pribadi untuk ingin menghancurkan Chen Wei. Chen Wei bertanya kepada Zhao Wei apakah dia tahu di mana Victor mungkin berada sekarang. Zhao Wei mengatakan bahwa penyelidik asosiasi menunjukkan beberapa petunjuk tentang kehadiran Victor di sebuah kompleks gelap di pegunungan utara. Tetapi informasi itu sudah ketinggalan zaman. Chen Wei dan Xiao Yin memutuskan bahwa mereka perlu memberitahu Master Lin tentang informasi ini. Jika Victor benar-benar masih hidup, itu berarti ancaman yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikir sebelumnya. Victor adalah strategi, berbahaya, dan dia memiliki rencana jangka panjang.
Sebelum mereka pergi, Zhao Wei memberikan kepada Chen Wei sebuah amulet. Dia mengatakan bahwa ini adalah amulet yang diberikan kepada Chen Wei oleh Master Liu, pemimpin asosiasi pada waktu itu, tepat sebelum misi yang mengerikan itu. Amulet ini dilindungi dengan energi spiritual yang kuat dan mungkin itu adalah hal yang menyelamatkan Chen Wei. Chen Wei menerima amulet dengan rasa kagum. Dia melihat di dalamnya dan melihat simbol-simbol yang sekarang bermakna baginya. Dia menyadari bahwa Master Liu telah memberikan padanya hadiah pelindung sebagai upaya untuk memastikan keselamatannya, bahkan dalam menghadapi ketidaktahuan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Zhao Wei, serangan pertama sekta gulungan hitam terjadi. Mereka menyerang sebuah kompleks asosiasi di pinggiran kota, membunuh beberapa anggota dan mencuri artefak-artefak kuno yang sangat kuat. Master Lin memanggil Chen Wei untuk tugas darurat. Dia mengatakan bahwa penyerang meninggalkan tanda tangan spiritual yang jelas. Mereka ingin memastikan bahwa asosiasi tahu siapa yang bertanggung jawab. Ini adalah pesan, dan pesan itu ditujukan langsung kepada Chen Wei. Chen Wei merasa kemarahan membara dalam dirinya. Kelompok yang sama yang telah mengejar dia di masa lalu sekarang berinvestasi dalam menemukan cara untuk menghancurkannya sekali lagi. Dia meminta untuk memimpin tim balas dendam. Master Lin setuju, dan dia memberikan Chen Wei beberapa anggota asosiasi yang paling terampil, termasuk Xiao Yin. Tim ini akan melacak penyerang dan menemukan tempat rahasia mereka di kota. Menggunakan kemampuan pelacakan spiritual, tim mulai mencari petunjuk. Mereka menemukan energi residual di lokasi serangan yang memberitahu mereka kemana para penyerang pergi. Jejak energi ini membawa mereka ke sebuah gudang tua di area industri. Ketika mereka tiba di gudang, mereka menemukan bahwa itu adalah penyergapan. Puluhan penjaga sekta gulungan hitam sedang menunggu mereka di dalam. Pertempuran yang brutal terjadi dengan kedua belah pihak menggunakan semua kemampuan spiritual mereka. Chen Wei memimpin dari garis depan menggunakan keterampilan bertarung dan kekuatan spiritualnya dengan cara yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia jauh lebih kuat daripada sebagian besar prajurit asosiasi dan dia menggunakan kekuatan itu untuk melindungi timnya. Xiao Yin bekerja di sebelah Chen Wei dan keduanya membentuk pasangan tempur yang sangat efektif. Mereka bergerak dalam sinkronisasi, mengantisipasi gerakan satu sama lain dan melindungi belakang satu sama lain. Pertempuran berlangsung selama berjam-jam dan akhirnya sekta gulungan hitam menarik diri. Mereka meninggalkan banyak prajurit mereka yang terbunuh atau terluka, tetapi mereka berhasil meloloskan diri dengan sebagian besar artefak yang mereka curi. Di antara prajurit sekta yang terbunuh, Chen Wei menemukan surat yang ditulis kepada pemimpin mereka. Surat itu dari Victor dan itu mengatakan bahwa dia tahu Chen Wei telah bangkit kembali. Victor mengundang Chen Wei untuk bertemu dengannya sendiri di sebuah lokasi tertentu dalam 3 hari. Ini adalah jebakan lain, tentu saja. Tetapi Chen Wei memutuskan bahwa dia harus menerima undangan itu. Jika dia tidak mendatangi Victor, Victor akan terus menyerang kota dan orang-orang yang Chen Wei cintai. Jauh lebih baik untuk menghadapi Victor langsung. Master Lin tidak setuju dengan rencana ini pada awalnya, tetapi dia menyadari bahwa Chen Wei benar. Mereka harus menghentikan Victor dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menghadapinya. Master Lin menyetujui rencana itu, tetapi dia mengatakan bahwa tim akan memberitahu Chen Wei dari jauh dan siap untuk intervensi jika diperlukan. Chen Wei memberitahu keluarganya tentang rencananya untuk bertemu dengan Victor. Li Mei dan Chen Hao ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan suami dan ayah mereka. Chen Wei berjanji bahwa dia akan pulang dengan selamat. Chen Wei dan Xiao Yin menghabiskan 2 hari berikutnya untuk persiapan. Mereka melatih teknik-teknik baru, mereka mempelajari catatan-catatan tentang Victor dan kemampuannya, dan mereka mempersiapkan strategi untuk pertempuran yang akan datang. Xiao Yin memberitahu Chen Wei bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi sendiri. Dia mengatakan bahwa dia akan tetap tersembunyi di dekatnya, dan jika hal-hal menjadi terlalu berbahaya, dia akan intervene. Chen Wei awalnya menolak, tetapi dia menyadari bahwa memiliki Xiao Yin di belakangnya adalah kenyamanan. Malam sebelum pertemuan dengan Victor, Chen Wei menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dia menceritakan kisah-kisah kepada cucu-cucunya tentang petualangan dan hero-nya. Dia tidak mengatakan bahwa ini mungkin malam terakhirnya dengan mereka, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat mereka mengerti.
Li Mei memberi Chen Wei hadiah terakhir, sebuah rambu-rambu kecil yang dibuat dari kain dengan simbol-simbol cinta. Li Mei mengatakan bahwa ini akan melindungi Chen Wei dan membawanya pulang dengan selamat. Chen Wei menerima rambu-rambu itu dengan penyesalan dalam hatinya. Di pagi hari, Chen Wei pergi ke lokasi yang ditunjukkan dalam surat dari Victor. Itu adalah sebuah kuil tua yang terbengkalai di tepi kota, tempat di mana banyak energi spiritual berkumpul. Ketika Chen Wei tiba, dia melihat Victor menunggu di altar utama kuil. Victor terlihat lebih tua daripada di masa lalu, tetapi matanya masih bersinar dengan kegilaan dan keputusan yang sama. Victor mengatakan, "Chen Wei, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini tidak akan ada yang menyelamatkanmu." Victor bercerita kepada Chen Wei tentang 30 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa dia selamat dari ledakan dengan ampul sekalipun, dan selama bertahun-tahun dia telah menyembuhkan luka-lukanya dan merencanakan pembalasan. Dia mengatakan bahwa dia tahu Chen Wei akan bangkit suatu hari, dan dia telah menunggu momen ini. Victor mengungkapkan bahwa rencana awalnya untuk membuka segel dimensional masih berlanjut. Dia mengatakan bahwa entitas gelap di balik segel telah mengirim visi dan pesan kepadanya dalam mimpi-mimpi. Entitas itu menjanjikan kepada Victor bahwa jika Victor bisa membuka segel, entitas itu akan memberikan kepada Victor kekuatan yang cukup untuk menaklukkan dunia. Chen Wei mengatakan kepada Victor bahwa obsesinya adalah gila dan berbahaya. Membuka segel akan membawa kehancuran, bukan kemenangan. Victor hanya tertawa dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan dunia. Yang peduli adalah kekuatannya sendiri. Victor kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki 3 dari 4 batu kristal yang dibutuhkan untuk membuka segel. Dia telah mengumpulkan artefak-artefak ini selama puluhan tahun, menyembunyikan mereka di berbagai tempat di dunia. Artefak yang dicuri dari kompleks asosiasi adalah batu yang ketiga. Chen Wei menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Victor mendapatkan batu keempat. Jika dia melakukannya, maka segel akan terbuka dan entitas gelap akan dilepaskan ke dunia. Dia memutuskan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran terakhir, baik Victor yang akan mati atau Chen Wei sendiri. Victor bergerak terlebih dahulu menyerang Chen Wei dengan ledakan energi spiritual yang kuat. Chen Wei mengangkat perisainya dan energi itu memantul kembali ke Victor. Tetapi Victor hanya tertawa karena dia tahan terhadap energi mereka sendiri. Pertempuran berlangsung dengan fitur yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua pria ini adalah master spiritual, dan setiap serangan yang mereka lakukan menghasilkan dampak yang menggetar kuil dan merobohkan batu-batunya. Chen Wei menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Victor melalui kekuatan spiritual saja. Dia memerlukan strategi. Dia memikirkan saat-saat lama dalam sejarah tentang bagaimana dia telah mengalahkan lawan-lawan yang lebih kuat dengan menggunakan kecerdasan dan kelicikan. Chen Wei mulai memindahkan pertempuran ke area yang berbeda dari kuil. Dia memimpin Victor melalui lorong-lorong sempit dan ruang-ruang terbatas, menghindari energi spiritual Victor yang dibayangkan untuk area terbuka yang luas. Dalam satu momen, Chen Wei menciptakan ilusi spiritual yang membuat Victor berpikir bahwa Chen Wei ada di 2 tempat pada saat yang sama. Victor terganggu dan dalam kebingungan itu, Chen Wei menemukan kesempatan untuk menyerang. Serangan Chen Wei yang direncanakan dengan cermat mengenai inti spiritual Victor. Untuk pertama kalinya, Victor menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Dia menyadari bahwa Chen Wei tidak hanya kuat, tetapi juga jauh lebih cerdas dan terampil daripada dulu. Victor marah pada dirinya sendiri karena meremehkan Chen Wei. Dia mengaktifkan kekuatan gelap yang teramat dalam, kemampuan yang tidak pernah dia gunakan sebelumnya karena risikonya sangat tinggi. Energi gelap itu mengamit dari tubuhnya dan daya dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dengan kekuatan baru ini, Victor hampir mengalahkan Chen Wei. Mereka terlibat dalam pertempuran yang brutal, dengan kedua belah pihak saling berisi dengan serangan yang melebihi batas-batas kemampuan manusia. Chen Wei mulai merasakan akhir. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya, semua energi spiritualnya, ke dalam satu serangan terakhir. Dia berpikir tentang keluarganya, tentang Li Mei, tentang Chen Hao, tentang cucu-cucunya. Dia berpikir tentang janji yang dia berikan. Serangan Chen Wei yang terakhir adalah ledakan energi yang sangat besar sehingga menggetarkan seluruh kuil. Ledakan itu mengenai Victor dengan kekuatan penuh dan tubuh Victor terlempar ke belakang dengan keras. Tetapi Victor tidak mati.
Dia bangkit perlahan-lahan, berdarah dari mulutnya dan telinganya. Dengan suara yang serak, dia mengatakan, "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah." Dia mencoba untuk bangkit lagi, tetapi tubuhnya tidak menurut. Chen Wei berjalan perlahan ke arah Victor, sangat lelah. Dia mengatakan kepada Victor, "Obsesimu telah membuat Anda buta terhadap kebenaran. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang diambil atau diminta. Kekuatan sejati datang dari cinta dan penyembahan kepada orang-orang di sekitar Anda." Victor mati dengan tatapan hampa di matanya, tanpa pernah memahami apa yang Chen Wei coba katakan. Kematian Victor menandai akhir dari chapter perang 30 tahun antara dua pria ini. Setelah Victor jatuh, Chen Wei tidak menghentikan. Dia terus menyerang, terus mendorong Victor ke belakang menuju lubang dimensi itu sendiri. Dalam pertempuran terakhir mereka, Chen Wei akhirnya berhasil mendorong Victor ke dalam lubang dimensi. Ketika Victor jatuh ke dimensi tersebut, lubang itu mulai menutup. Chen Wei dan timnya berlari keluar saat lubang itu menutup. Mereka hampir tidak membuat hanya dalam waktu karena lubang menutup sempurna di belakang mereka. Ketika mereka keluar dari kota terlarang, mereka menemukan bahwa pertempuran pada permukaan juga telah selesai. Asosiasi dan aliansi telah mengalahkan pasukan sekta gulungan hitam. Xiaoyin berlari ke Chen Wei dan memeluknya dengan erat. Dia khawatir bahwa Chen Wei tidak akan keluar dari kota terlarang, tetapi dia selamat. Mereka telah berhasil. Setelah kematian Victor, Chen Wei dan asosiasi menghadapi tantangan baru. Mereka masih tidak tahu di mana 3 batu kristal pertama disembunyikan, dan yang lebih penting, mereka tidak tahu di mana batu kristal keempat berada. Xiaoyin melakukan riset mendalam tentang artefak-artefak ini. Dia menemukan bahwa 4 batu kristal ini berasal dari era kuno, ketika peradaban misterius membangun segel untuk mengurung entitas gelap. Setiap batu mewakili elemen api, air, angin, dan tanah. Dokumen-dokumen kuno yang ditemukan Xiaoyin menunjukkan bahwa batu keempat, batu tanah, disembunyikan di bawah gunung yang sangat tinggi di pegunungan utara. Lokasi spesifiknya telah dilindungi dengan mantra-mantra yang kuat selama berabad-abad. Master Lin memutuskan bahwa tim harus berangkat ke pegunungan untuk menemukan batu kristal keempat sebelum sekta gulungan hitam melakukannya. Dengan Victor mati, kepemimpinan sekta telah jatuh ke tangan seorang wanita bernama Mei Hua, yang terkenal karena kecerdasan dan kejahatannya yang sama dengan Victor. Chen Wei, Xiaoyin, dan beberapa anggota asosiasi lainnya mempersiapkan diri untuk perjalanan ke pegunungan. Mereka membawa peralatan khusus dan amulet-amulet pelindung. Chen Wei memberitahu keluarganya bahwa dia harus pergi untuk misi, dan mungkin dia akan absen selama beberapa minggu. Li Mei mengekang rasa takutnya dan membiarkan suaminya pergi. Dia tahu bahwa ini adalah takdir Chen Wei dan dia tidak bisa menghentikan takdir. Dia memberi Chen Wei berkah dan doa untuk keselamatannya. Perjalanan ke pegunungan sangat melelahkan. Medan yang berat, cuaca yang tidak menentu, dan ancaman bahaya membuat tim harus tetap waspada setiap saat. Mereka menemukan beberapa jejak bahwa sekta gulungan hitam juga sedang mencari batu kristal keempat. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka sampai di kaki gunung. Di sana, mereka menemukan pintu tersembunyi yang dilindungi dengan mantra-mantra kuno. Chen Wei menggunakan kemampuan spiritualnya untuk membaca mantra-mantra itu dan membuka pintu. Di dalam, mereka menemukan sebuah terowongan yang dalam yang membawa mereka ke jantung gunung. Terowongan itu penuh dengan perangkap spiritual, jebakan yang dirancang untuk membunuh siapapun yang tidak memiliki izin untuk masuk. Tim bekerja bersama untuk menavigasi perangkap-perangkap ini. Xiaoyin menggunakan pengetahuannya tentang mantra-mantra kuno, sementara Chen Wei menggunakan kekuatannya untuk melindungi tim. Mereka berhasil melewati sebagian besar perangkap, meskipun 2 anggota tim terluka. Akhirnya, mereka sampai di ruang besar yang bersinar dengan cahaya kristal. Di tengah ruang itu, batu kristal keempat tergantung di atas altar batu. Batu itu bersinar dengan warna emas, dan energi yang dipancarkannya sangat kuat. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Mei Hua dan tim sekta gulungan hitam juga telah sampai di sini. Mereka mengelilingi Chen Wei dan timnya, dan sebuah pertempuran baru dimulai di dalam ruang kristal itu. Pertempuran dalam ruang kristal itu sangat berbeda dari pertempuran sebelumnya. Energi kristal itu meningkatkan kekuatan semua pihak yang terlibat, membuat pertempuran menjadi lebih mematikan dan eksplosif.
Chen Wei menghadapi Mei Hua langsung. Mei Hua adalah pejuang yang luar biasa kuat, mungkin bahkan lebih kuat daripada Victor dalam beberapa aspek. Dia menggunakan seni pertempuran gelap yang telah dia pelajari dari para master mereka yang paling dalam. Xiao Yin membantu Chen Wei dalam melawan Mei Hua, sementara anggota asosiasi lainnya melawan prajurit-prajurit sekta. Pertempuran berlangsung dengan sengit, dan pada beberapa titik terlihat seperti asosiasi akan kalah. Namun, Chen Wei mengingat akan kekuatannya sejati. Dia tidak hanya menggunakan energi spiritual, tetapi juga kekuatan cinta dan keinginannya untuk melindungi dunia. Dengan kekuatan itu, dia menciptakan serangan yang sangat besar yang mengusir Mei Hua dan pasukannya dari ruang kristal. Mei Hua yang berlutut di tanah dan terluka parah mengatakan kepada Chen Wei, "Ini tidak berakhir di sini, Chen Wei. Bahkan jika Anda mengambil batu kristal keempat, ada yang lebih besar yang menunggu Anda. Segel kami lemah dan entitas di baliknya semakin kuat setiap hari." Setelah Mei Hua dan pasukannya melarikan diri, Chen Wei mengambil batu kristal keempat. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan koneksi langsung dengan entitas yang disegel di balik segel dimensional. Dia bisa merasakan kejahatan dan kegelapan absolut, dan dia tahu bahwa Mei Hua berbicara dengan benar. Tim kembali ke kota dengan batu kristal keempat. Mereka membawa batu itu langsung ke Master Lin, yang menempatkannya di ruang penyimpanan khusus yang sangat terlindungi oleh mantra-mantra kuno. Setelah misi ke pegunungan, Chen Wei mulai mengalami perubahan dalam tubuhnya. Energi spiritualnya menjadi lebih kuat setiap hari, dan dia mulai mendapatkan kemampuan-kemampuan baru yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Master Lin menjelaskan bahwa kontak langsung dengan batu kristal keempat telah membuka potensi spiritual Chen Wei yang belum diaktifkan. Ada kekuatan yang tidur dalam Chen Wei sejak saat dia bangkit kembali, dan sekarang kekuatan itu mulai terbangun. Xiao Yin memperhatikan perubahan-perubahan ini dan mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa energi Chen Wei hampir menyamai energi Master Lin sendiri. Chen Wei mulai berlatih kemampuan-kemampuan barunya di bawah bimbingan Master Lin. Dia belajar untuk menggerakkan objek dengan hanya menggunakan pikiran, untuk membaca pikiran orang lain, untuk melihat ke dalam spiritual dimensi, dan bahkan untuk menciptakan tubuh astral. Dalam satu sesi latihan, Chen Wei secara tidak sengaja menciptakan proyeksi astralnya sendiri. Dia terkejut ketika dia melihat dirinya sendiri dalam dua tempat pada saat yang sama. Master Lin mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Chen Wei mulai mendekati status master spiritual sejati. Tetapi kekuatan yang baru ini juga membawa rasa tanggung jawab yang lebih besar. Chen Wei menyadari bahwa dia sekarang menjadi salah satu dari beberapa orang yang bisa menghentikan pembukaan segel. Jika dia gagal, dunia akan kehancuran. Chen Wei menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dan kurang waktu untuk keluarganya. Li Mei mulai khawatir bahwa suaminya sedang menarik diri darinya lagi. Dia berbicara kepada Chen Wei tentang hal ini, dan ada beberapa ketegangan di antara mereka. Chen Wei mencoba menjelaskan kepada Li Mei tentang tanggung jawabnya, tentang pentingnya pelatihan. Tetapi Li Mei mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan suaminya lagi, bahkan jika itu untuk tujuan yang baik. Untuk mengatasi ketegangan ini, Chen Wei mengajak keluarganya dalam petualangan spiritual. Dia menunjukkan kepada mereka kemampuan-kemampuan barunya dengan cara yang aman dan terkontrol. Dia membuat Li Mei bisa melihat dunia spiritual untuk sesaat, dan pengalaman itu membuat istri lamanya mengerti dengan lebih baik apa yang Chen Wei hadapi. Chen Hao juga penasaran dengan kemampuan-kemampuan ayahnya. Dia menanyakan apakah dia juga bisa mengembangkan kekuatan spiritual. Chen Wei mengatakan bahwa mungkin dengan pelatihan yang tepat, Chen Hao bisa belajar beberapa teknik dasar. Chen Wei mulai memberikan pelatihan spiritual kepada anaknya. Chen Hao menunjukkan bakat alami, dan dalam waktu singkat, dia bisa melakukan latihan-latihan sederhana seperti meditasi spiritual dan merasakan energi sekitarnya. Sementara ini, Mei Hua sedang merencanakan serangan terakhir. Dia telah mengumpulkan kembali pasukannya, dan dia merencanakan untuk melakukan sesuatu yang sangat berani. Dia akan memasuki dimensi segel itu sendiri untuk mencoba melepaskan entitas dari dalam. Informasi tentang rencana Mei Hua sampai kepada asosiasi melalui seorang mata-mata. Master Lin memanggil Chen Wei
dan memberitahu dia tentang ancaman ini. Jika Mei Hua berhasil memasuki dimensi segel, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Chen Wei memutuskan bahwa dia harus menyerang markas sekta gulungan hitam lebih dulu sebelum Mei Hua bisa melaksanakan rencananya. Ini adalah operasi sangat berbahaya, karena markas itu sangat terlindungi dan penuh dengan prajurit sekta yang powerful. Tim yang dipilih untuk misi ini adalah yang terbaik dari asosiasi. Chen Wei, Xiao Yin, dan 5 anggota asosiasi lainnya yang paling terampil akan menyerang markas. Mereka merencanakan serangan mereka dengan hati-hati. Mereka akan memasuki markas melalui jalan yang belum pernah digunakan sebelumnya, mengamankan jalur Mei Hua ke dimensi segel, dan jika mungkin menangkap Mei Hua hidup-hidup untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebelum misi ini, Chen Wei menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua tahu bahwa misi ini sangat berbahaya. Li Mei memeluk suaminya erat, dan Chen Wei berjanji lagi bahwa dia akan pulang. Dalam malam misi, Chen Wei merasa beban yang sangat berat. Dia berdoa kepada para leluhur dan dewa-dewa untuk memberinya kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menjalankan misi ini dengan sukses. Xiao Yin duduk di sebelah Chen Wei dan mereka berbicara tentang masa depan. Xiao Yin berkata, "Jika kita berhasil melalui ini, saya ingin kita memiliki kehidupan bersama, bukan hanya sebagai rekan tempur, tetapi sebagai sesuatu yang lebih." Chen Wei mengangguk dan berjanji bahwa jika mereka selamat, dia akan mempertimbangkan proposal itu dengan serius. Malam yang ditentukan, tim asosiasi bergerak menuju markas sekta gulungan hitam. Markas itu terletak di bawah tanah, di bawah sebuah biara tua yang telah ditinggalkan selama berabad-abad. Mereka memasuki melalui jalan bawah tanah yang sempit, menavigasi labirin gua-gua yang gelap. Energi spiritual di sini sangat gelap dan menekan, membuat beberapa anggota tim merasa takut dan tidak nyaman. Chen Wei memimpin tim melalui kegelapan, menggunakan kemampuan barunya untuk melihat struktur spiritual dari gua-gua itu dan menghindari jebakan-jebakan yang ada. Mereka akhirnya sampai di ruang besar yang bersinar dengan cahaya ungu aneh. Di sini, mereka menemukan pusat operasi sekta gulungan hitam. Ada altar besar di tengah ruang, dan di dalamnya mereka bisa melihat portal spiritual yang merupakan pintu ke dimensi segel. Mei Hua menunggu mereka di ruang itu. Dia mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia sudah tahu mereka akan datang, dan dia telah menyiapkan sambutan khusus untuk mereka. Puluhan prajurit sekta muncul dari bayangan, mengalungkan tim asosiasi. Pertempuran meledak di ruang besar itu. Kedua belah pihak menggunakan semua kemampuan mereka, dan ruang tersebut menjadi medan perang yang penuh dengan ledakan energi dan cahaya. Chen Wei fokus pada Mei Hua, sementara Xiao Yin dan anggota asosiasi lainnya melawan prajurit-prajurit sekta. Pertempuran antara Chen Wei dan Mei Hua adalah yang paling intens, dengan kedua pihak menunjukkan keterampilan dan kekuatan yang luar biasa. Mei Hua mengungkapkan bahwa dia memiliki rencana cadangan. Bahkan jika Chen Wei mengalahkannya, dia sudah menyiapkan ritual yang akan berjalan dengan sendirinya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, segel akan pecah dan entitas gelap akan dibebaskan. Chen Wei menyadari bahwa dia tidak bisa hanya mengalahkan Mei Hua. Dia juga harus menghentikan ritual itu. Dia membuat keputusan cepat untuk mengorbankan energi spiritualnya sendiri untuk mempercepat proses. Dengan memusatkan semua energinya ke dalam satu serangan terakhir, Chen Wei melumpuhkan Mei Hua. Dia kemudian berlari ke altar dan menggunakan kemampuannya untuk mengganggu ritual itu. Ritual itu terganggu, tetapi tidak sepenuhnya dibatalkan. Bukannya segel pecah, portal itu menutup dengan tiba-tiba, menangkap energi sekta di dalam. Banyak prajurit sekta terjebak di dalam portal dan hilang selamanya. Mei Hua yang masih hidup tetapi tidak berdaya melihat rencana terakhirnya berantakan. Dengan tatapan putus asa, dia mencoba mengaktifkan bom spiritual dalam tubuhnya, tetapi Chen Wei menghentikannya tepat waktu. Dengan Mei Hua ditangkap dan prajurit-prajurit sekta yang tersisa mengalami kekalahan, tim asosiasi berhasil mengamankan markas sekta. Mereka membawa Mei Hua kembali ke asosiasi untuk diinterogasi. Setelah pertempuran, Chen Wei jatuh tidak sadar karena kelelahan spiritual yang sangat dalam. Xiao Yin membawanya keluar dari markas sambil para anggota asosiasi lainnya membersihkan tempat itu. Di markas asosiasi, Master Lin memeriksa Chen Wei dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi dia memerlukan waktu pemulihan. Energi spiritualnya telah dikuras hampir sepenuhnya.
Setelah 3 hari istirahat, Chen Wei akhirnya bangun. Li Mei duduk di sisinya, memegang tangannya dan menangis karena lega bahwa suaminya masih hidup. Xiaoyin memberitahu Chen Wei bahwa interogasi terhadap Mei Hua telah mengungkapkan informasi penting. Mei Hua menyebutkan bahwa sekta gulungan hitam hanya adalah bagian dari organisasi yang lebih besar yang disebut Konsili Kegelapan. Ada lebih banyak ancaman yang menunggu di luar. Master Lin mengatakan bahwa sekarang mereka harus memperkuat segel itu. Segel itu telah dirusak oleh upaya Mei Hua, dan semakin lama segel itu dalam keadaan yang lemah, semakin besar risiko bahwa entitas gelap akan dapat menembus. Chen Wei, meskipun masih lemah, menawarkan dirinya untuk membantu memperkuat segel. Ini akan memerlukan energi besar dan risiko besar. Tetapi ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa entitas gelap tetap terkunci. Master Lin membimbing Chen Wei ke ruang tertutup khusus di mana 4 batu kristal disimpan. Ruang ini adalah inti spiritual asosiasi, tempat di mana energi tertua dan terkuat berkumpul. Chen Wei melihat ke-4 batu kristal berbaris di atas altar. Setiap batu memancarkan cahaya yang berbeda, merah untuk api, biru untuk air, putih untuk angin, dan emas untuk tanah. Master Lin menjelaskan bahwa untuk memperkuat segel, Chen Wei harus menghubungkan energi spiritualnya dengan energi batu-batu kristal itu. Ini adalah proses yang sangat berbahaya karena energi kristal itu sangat kuat dan bisa membuat seseorang kehilangan identitas spiritualnya sendiri. Xiaoyin ingin melakukan ini bersama Chen Wei, tetapi Master Lin mengatakan bahwa hanya Chen Wei yang bisa melakukannya. Hanya dia yang memiliki resonansi spiritual yang tepat dengan segel itu. Chen Wei duduk di tengah ke-4 batu kristal. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Perlahan-lahan, energinya mulai menyatu dengan energi batu-batu kristal itu. Saat energi Chen Wei menyatu dengan kristal, dia merasakan sesuatu yang menakjubkan. Dia bisa melihat seluruh dimensi segel, dan dia bisa merasakan entitas gelap yang dikurung di baliknya. Entitas itu sangat besar, sangat kuat, dan sangat jahat. Entitas itu mencoba untuk berkomunikasi dengan Chen Wei. Suaranya bergema di dalam pikiran Chen Wei, menawarkan kekuatan, keabadian, dan penguasaan jika Chen Wei membukakan pintu. Tetapi Chen Wei menolak setiap tawaran itu. Chen Wei mengarahkan semua energinya untuk memperkuat kembali segel yang telah rusak. Ini adalah pertempuran spiritual yang membutuhkan semua kekuatan yang dimiliki Chen Wei. Perlahan-lahan, segel mulai sembuh. Retakan-retakan di segel mulai menutup dan cahaya segel menjadi lebih cerah dan lebih kuat. Tetapi proses ini menguras Chen Wei dengan sangat dalam. Energi spiritualnya mulai memudar dan dia merasa seperti hidupnya sedang diambil dari dirinya. Dia berpegang pada imajinasi tentang keluarganya untuk tetap terhubung dengan dunia fisik. Dalam momen akhir, Chen Wei melihat imajinasi Li Mei, Chen Hao, dan cucu-cucunya. Mereka tersenyum padanya dan mendorong dia untuk melanjutkan. Dengan kekuatan cinta itu, Chen Wei memberikan ledakan energi terakhir yang memperkuat segel sepenuhnya. Cahaya putih meledak dari Chen Wei dan dia jatuh tidak sadar. Master Lin dan Xiaoyin berlari mendekat untuk memeriksa kondisinya. Mereka menemukan bahwa Chen Wei masih hidup, tetapi energi spiritualnya telah berkurang secara signifikan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa yang dia miliki sebelumnya. Dia kembali menjadi manusia biasa dengan hanya kemampuan spiritual dasar. Ketika Chen Wei bangun, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia telah mengorbankan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia. Pada awalnya, dia merasa sedih tentang kehilangan itu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah harga yang harus dibayar. Xiaoyin memberitahu Chen Wei bahwa segel sekarang sangat kuat dan tidak akan bisa ditembus dalam waktu berabad-abad. Entitas gelap itu terkunci dengan aman dan tidak ada bahaya langsung lagi. Master Lin melihat Chen Wei dengan pandangan yang penuh kehormatan. Dia mengatakan bahwa Chen Wei adalah pahlawan sejati dan pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Asosiasi akan selalu menghormati apa yang telah dia lakukan. Chen Wei pulang ke keluarganya dengan beban yang ringan. Meskipun dia telah kehilangan kekuatan spiritualnya, dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian pikiran, bahwa dia telah melindungi orang-orang yang dia cintai. Li Mei memeluk suaminya ketika dia pulang, dan mereka menangis bersama.
Tidak ada yang perlu dikatakan, mereka hanya tahu bahwa mereka berhasil melewati krisis terbesar bersama-sama. Chen Hao dan cucu-cucunya juga merangkul ayah dan kakek mereka. Keluarga itu kembali bersatu, dan untuk pertama kalinya sejak kebangkitan Chen Wei, ada rasa kedamaian sejati di antara mereka. Dengan segel yang sekarang sangat kuat dan ancaman langsung telah berlalu, Chen Wei memutuskan untuk berhenti dari asosiasi penjaga spiritual. Dia ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengannya dengan keluarganya. Master Lin memahami keputusan ini dan memberikan Chen Wei berkah. Dia mengatakan bahwa Chen Wei akan selalu menjadi salah satu anggota paling dihormati asosiasi, meskipun dia tidak lagi aktif. Chen Wei mulai mencari pekerjaan biasa. Dengan bantuan Chen Hao, dia mendapatkan posisi sebagai instruktur silat di sebuah pusat kebugaran lokal. Pekerjaan ini sempurna untuk Chen Wei karena memungkinkan dia untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dia ketahui sambil berinteraksi dengan orang-orang. Beberapa murid Chen Wei tertarik dengan gaya mengajarnya yang unik. Dia tidak hanya mengajarkan teknik-teknik fisik, tetapi juga filosofi dan kebijaksanaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, baik dalam kehidupan sebelumnya maupun setelah kebangkitannya. Chen Wei dan Li Mei mulai membangun kembali hubungan mereka yang telah rusak oleh waktu. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengingat-ingat masa lalu yang indah, dan menciptakan kenangan baru bersama. Mereka melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mereka kunjungi dulu ketika masih muda. Setiap lokasi membawa kembali kenangan-kenangan yang indah dan membuat mereka menghargai kehidupan yang mereka miliki sekarang. Chen Hao dan istri mereka serta cucu-cucu Chen Wei sering berkunjung. Chen Wei menjadi kakek yang luar biasa, menceritakan kisah-kisah kepada anak-anaknya dan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai kehidupan. Chen Lin, cucu perempuan Chen Wei, sangat dekat dengan kakeknya. Dia mengatakan bahwa dia ingin belajar tentang silat dari kakeknya ketika dia tumbuh dewasa. Chen Wei berjanji untuk mengajarnya. Namun, kehidupan yang tenang ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, Xiaoyin mengunjungi Chen Wei dengan berita yang mengkhawatirkan. Ada aktivitas supranatural baru di kota lain yang tidak bisa dijelaskan oleh asosiasi. Xiaoyin meminta Chen Wei untuk membantu menyelidiki fenomena aneh ini. Meskipun Chen Wei tidak ingin terlibat dalam masalah spiritual lagi, dia merasa bahwa ini adalah kewajibannya untuk membantu jika dia bisa. Chen Wei dan Xiaoyin pergi ke kota lain untuk menyelidiki fenomena tersebut. Mereka menemukan bahwa ada sejenis entitas baru yang berbeda dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Entitas baru ini tidak jahat, tetapi juga tidak baik. Entitas itu bingung dan tersesat, dan itu sedang mencari tujuan. Dengan kekuatan yang ada pada entitas itu tidak sengaja menyebabkan kerusakan di sekitarnya. Chen Wei menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang biasanya digunakan asosiasi. Daripada mencoba untuk mengusir atau menghancurkan entitas itu, Chen Wei mencoba untuk berkomunikasi dengan entitas itu dan memahami apa yang ia inginkan. Melalui komunikasi yang lama dan penuh kesabaran, Chen Wei belajar bahwa entitas itu adalah roh seseorang yang mati dengan cara yang sangat traumatis dan belum bisa beristirahat. Entitas itu membutuhkan bantuan untuk menemukan kedamaian. Chen Wei membantu entitas itu melalui proses penebusan spiritual. Dia membimbingnya untuk menghadapi trauma masa lalunya dan akhirnya membebaskan entitas itu ke dunia roh yang lain di mana ia bisa beristirahat dengan tenang. Pengalaman ini menunjukkan kepada Chen Wei bahwa ada lebih banyak hal di dunia spiritual daripada yang hanya tentang pertempuran dan pemusnahan. Ada juga ruang untuk belas kasihan, pemahaman, dan penyembuhan. Ketika Chen Wei kembali ke rumah, dia bercerita kepada Li Mei tentang pengalaman itu. Li Mei mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkata bahwa dia bangga dengan suaminya karena terus membantu orang lain bahkan ketika dia telah banyak memberikan. Chen Wei menyadari bahwa kehidupannya sekarang memiliki keseimbangan. Dia bisa hidup sebagai seorang pria biasa dengan keluarganya, tetapi dia juga bisa membantu asosiasi ketika ada kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Xiaoyin secara perlahan-lahan semakin dekat dengan Chen Wei. Dia sering datang untuk berbicara dengannya tentang masalah spiritual, tetapi juga tentang hal-hal personal. Ada cinta yang tumbuh antara mereka, tetapi keduanya masih menghormati hubungan Chen Wei dengan Li Mei. Beberapa bulan setelah peristiwa dengan entitas yang tersesat, asosiasi menerima kabar dari sekutu-sekutu mereka di timur.
Ada organisasi baru yang muncul dan mulai mengumpulkan kekuatan spiritualnya, dan tujuan mereka tampaknya adalah untuk menemukan cara masuk ke dimensi segel. Master Lin memanggil Chen Wei dan mengadakan pertemuan darurat. Dia mengatakan bahwa organisasi ini memiliki nama yang berbeda. Mereka menyebut diri Pengawal Cahaya Abadi. Dan mereka percaya bahwa entitas di balik segel itu bukanlah kejahatannya, tetapi entitas yang bijaksana dan baik yang telah dipenjara secara tidak adil oleh asosiasi kuno. Organisasi ini memiliki ribuan pengikut di seluruh Asia Timur, dan mereka memiliki fondasi keuangan dan militer yang sangat kuat. Mereka tidak hanya berbicara tentang pembebasan entitas itu, tetapi mereka juga mengambil tindakan konkret untuk mencapai tujuan mereka. Chen Wei bertanya, apakah ada misi untuk menyelidiki organisasi ini lebih lanjut? Master Lin mengatakan bahwa dia pikir itu adalah ide yang baik, dan dia meminta Chen Wei untuk memimpin tim yang terdiri dari Xiaoyin dan beberapa anggota asosiasi terbaik. Chen Wei awalnya ragu, tetapi setelah mendengarkan lebih lanjut tentang ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi ini, dia setuju untuk memimpin misi penyelidikan. Mereka mempersiapkan rencana untuk menyusup ke dalam organisasi Pengawal Cahaya Abadi dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka dari dalam. Rencana ini sangat berbahaya karena mereka akan berada di antara musuh-musuh, beberapa di antaranya sangat powerful secara spiritual. Dengan identitas palsu dan amulet penyamar, tim asosiasi menyusup ke dalam pertemuan besar organisasi Pengawal Cahaya Abadi. Mereka melihat ribuan pengikut berkumpul, semuanya bersemangat dan berdedikasi untuk misi pembebasan entitas itu. Pemimpin organisasi itu, seorang wanita bernama Xian, sangat karismatik dan berbicara dengan kebijaksanaan yang dalam. Dia berbicara tentang bagaimana entitas di balik segel itu adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan universal dan cinta kepada seluruh umat manusia, tetapi dia telah dipenjara karena asosiasi takut akan kekuatannya. Chen Wei mendengarkan dengan cermat pada ceramah Xian. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan, tetapi ada juga banyak kebohongan dan distorsi. Xian memanipulasi kebenaran untuk menciptakan narasi yang menguntungkan tujuan mereka. Selama pertemuan itu, Chen Wei berhasil mengakses ruang file organisasi dan menemukan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Pengawal Cahaya Abadi memiliki informasi tentang sebuah artefak yang sangat kuat yang bisa melemahkan segel dari luar. Dokumen-dokumen itu juga mengungkapkan bahwa Xian memiliki hubungan pribadi dengan entitas di balik segel itu. Dalam mimpi-mimpinya, entitas itu telah berkomunikasi dengannya dan menjanjikan bahwa jika dia bisa membebaskannya, entitas itu akan memberikan kepada Xian kekuatan untuk mengubah dunia menjadi tempat yang sempurna. Chen Wei menyadari bahwa Xian, seperti halnya Victor dan Mei Hua sebelumnya, telah dijanjikan kekuatan oleh entitas gelap itu. Entitas itu adalah pembohong yang menggunakan janji-janji untuk memanipulasi manusia untuk melakukan apa yang entitas itu inginkan. Ketika tim asosiasi mencoba untuk meninggalkan kompleks itu, mereka ditangkap. Xian telah mengetahui tentang penyusupan mereka, dan dia menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang asosiasi. Dalam penjara yang dalam di bawah kompleks Pengawal Cahaya Abadi, Chen Wei dan timnya diinterogasi secara kasar. Mereka menolak untuk memberikan informasi penting, tetapi situasi menjadi sangat berbahaya. Xiaoyin berhasil mendapatkan akses ke amulet komunikasi dan mengirimkan pesan distres kepada Master Lin. Dia memberitahu asosiasi tentang lokasi mereka dan tentang ancaman Pengawal Cahaya Abadi. Master Lin memobilisasi tim penyelamatan. Mereka tahu bahwa waktu sangat terbatas, dan jika mereka tidak cepat, Chen Wei dan tim bisa terbunuh atau dipaksa untuk memberikan informasi yang akan mengancam keselamatan dunia. Setelah kembali ke markas asosiasi, tim membahas informasi yang telah dikumpulkan tentang Pengawal Cahaya Abadi. Master Lin memanggil sebuah pertemuan besar dengan semua anggota senior asosiasi untuk mendiskusikan ancaman ini. Chen Wei menyajikan bukti-bukti tentang tujuan Pengawal Cahaya Abadi. Dia menunjukkan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka merencanakan untuk menggunakan artefak yang disebut batu besi-besi, Bokari, Ajebia, Motichi, Butsi, batu pemecah segel untuk melemahkan segel dari luar. Sementara mereka juga mengumpulkan pengikut yang akan membantu ritual pembukaan segel di dalam dimensi itu sendiri. Master Lin mengatakan bahwa asosiasi tidak bisa menghadapi ancaman ini sendirian.
Mereka memerlukan bantuan dari organisasi spiritual lain di seluruh dunia. Dia memutuskan untuk mengirim utusan ke berbagai tempat untuk membangun aliansi melawan pengawal cahaya abadi. Chen Wei diminta untuk pergi ke Jepang untuk meyakinkan Asosiasi Spiritual Jepang untuk bergabung dengan aliansi. Ini adalah tugas diplomatik yang sangat penting, dan Chen Wei tahu bahwa dia harus menggunakan semua keterampilan negosiasi yang dimilikinya. Dengan Xiaoyin menemani Chen Wei pergi ke Jepang. Di sana, mereka bertemu dengan pemimpin Asosiasi Jepang, seorang master spiritual kuno bernama Takeda Shun. Takeda Shun awalnya skeptis tentang menyatukan pasukan melawan pengawal cahaya abadi. Dia mengatakan bahwa masalah spiritual di setiap negara berbeda, dan dia tidak ingin mengorbankan anggota-anggota Asosiasi Jepang untuk masalah orang lain. Chen Wei menggunakan pendekatan yang lain dari yang diharapkan Takeda Shun. Daripada menggunakan argumen kekuatan, Chen Wei berbicara tentang tanggung jawab bersama untuk melindungi keseimbangan dunia spiritual. Dia mengatakan bahwa jika pengawal cahaya abadi berhasil membuka segel, konsekuensinya akan mempengaruhi semua orang, termasuk Jepang. Takeda Shun mendengarkan dengan penuh perhatian pada penjelasan Chen Wei. Dia kemudian membuat keputusan untuk bergabung dengan aliansi, dengan syarat bahwa Asosiasi Cina akan membantu Jepang jika terjadi krisis spiritual di kemudian hari. Chen Wei setuju dengan syarat itu, dan aliansi antara Asosiasi Cina dan Asosiasi Jepang dibentuk. Takeda Shun berjanji untuk mengirim beberapa dari prajurit-prajurit terbaik mereka untuk membantu asosiasi dalam pertempuran yang akan datang. Perjalanan diplomatik Chen Wei berlanjutkan ke negara-negara lain. Dia mengunjungi Thailand, Vietnam, Korea, dan negara-negara Asia lainnya, membangun aliansi dan mengumpulkan dukungan. Sementara Chen Wei sedang melakukan misi diplomasi, Xiaoyin tetap di Cina untuk membantu asosiasi dalam mempersiapkan pertahanan mereka. Dia bekerja dengan Master Lin untuk membuat rencana pertempuran yang komprehensif. Di rumah, keluarga Chen Wei tetap khawatir tentang suaminya dan ayahnya yang terus-menerus berada dalam bahaya. Li Mei menceritakan kepada Chen Hao tentang ketakutannya bahwa suaminya tidak akan pernah benar-benar bisa beristirahat. Chen Hao berbicara dengan ayahnya melalui video call dan mengatakan kekhawatirannya. Chen Wei menjelaskan bahwa ini adalah takdir yang telah dipilihnya dan dia tidak bisa menghindar dari itu. Tetapi dia berjanji bahwa dia akan berusaha keras untuk pulang dengan selamat. Setelah beberapa minggu perjalanan, Chen Wei berhasil membentuk aliansi dengan 5 negara Asia. Setiap negara sepakat untuk mengirimkan prajurit-prajurit spiritual terbaik mereka untuk membantu dalam pertempuran melawan pengawal cahaya abadi. Chen Wei kembali ke Cina dengan berita baik ini. Master Lin sangat senang dengan kesuksesan Chen Wei dalam diplomasi. Dia mengatakan bahwa aliansi ini akan menjadi perbedaan dalam pertempuran yang akan datang. Rencana pertempuran besar dikembangkan. Aliansi akan melakukan pertempuran pada 3 front. Mereka akan menyerang markas pengawal cahaya abadi untuk menghancurkan artefak batu pemecah segel. Mereka akan mengirim tim untuk melindungi lokasi segel itu sendiri, dan mereka akan mengirim tim untuk menangkap Xian sebelum dia bisa melakukan ritual terakhir. Chen Wei akan memimpin front pertama, misi untuk menghancurkan batu pemecah segel. Ini adalah misi yang paling berbahaya, karena pengawal cahaya abadi akan mengkonsentrasikan sebagian besar kekuatan mereka untuk melindungi artefak itu. Dalam persiapan terakhir sebelum pertempuran, Chen Wei menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia makan bersama Li Mei, Chen Hao, dan cucu-cucunya. Dalam hati, dia bersiap untuk kemungkinan bahwa ini mungkin kali terakhir. Chen Lin bertanya kepada kakeknya mengapa dia harus pergi lagi. Chen Wei menjelaskan kepada cucu perempuannya bahwa kadang-kadang orang harus melakukan hal-hal sulit untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Dia berjanji bahwa dia akan pulang dan mengajarnya silat seperti yang dia janjikan. Hari yang ditentukan untuk pertempuran besar akhirnya tiba. Ribuan prajurit spiritual dari berbagai negara berkumpul di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Energi spiritual mereka yang bergabung menciptakan aura yang sangat kuat di seluruh kawasan. Chen Wei memimpin front pertama dengan tentara yang terdiri dari prajurit-prajurit Asosiasi Cina dan prajurit-prajurit dari negara-negara sekutu. Target mereka adalah kompleks utama, pengawal cahaya abadi di mana batu pemecah segel disimpan. Pertempuran meledak dengan intensitas yang luar biasa. Pengawal cahaya abadi telah mengetahui tentang serangan ini,
telah menyiapkan pertahanan yang sangat kuat. Pertempuran spiritual yang brutal terjadi dengan ledakan energi yang dapat dilihat dari jarak yang sangat jauh. Chen Wei memimpin dari garis depan, menggunakan keterampilan bertarung dan strategi yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak lagi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, keahlian dan pengalaman membuatnya menjadi prajurit yang sangat efektif. Xiaoyin bekerja di sebelah Chen Wei dan pasangan mereka terus memecah garis pertahanan pengawal cahaya abadi. Mereka bergerak bersama dengan koordinasi sempurna, melindungi satu sama lain dan memotong jalan mereka menuju pusat kompleks. Pertempuran pada front kedua dan ketiga juga berlangsung dengan sangat sengit. Tim yang ditugaskan untuk melindungi lokasi segel itu bertahan melawan serangan besar dari pengawal cahaya abadi yang mencoba untuk menembus segel itu dari luar. Tim yang mencoba untuk menangkap Xian menghadapi tantangan yang berbeda. Xian adalah pejuang spiritual yang sangat kuat dan dia tidak sendirian. Dia dilindungi oleh beberapa dari prajurit-prajurit terbaik pengawal cahaya abadi. Pertempuran terus berlanjut selama berjam-jam. Tidak ada pihak yang memberikan yah dan kedua belah pihak mengorbankan banyak prajurit dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka. Akhirnya, Chen Wei dan timnya berhasil menerobos ke ruang pusat kompleks di mana batu pemecah segel disimpan. Batu itu bersinar dengan cahaya yang aneh dan energinya dapat dirasakan bahkan oleh prajurit-prajurit biasa di sekitarnya. Tetapi Xian mengatasi mereka di sana. Dia telah meninggalkan front pertahanan lainnya untuk melindungi artefak yang paling penting. Xian mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia tidak akan membiarkan batu pemecah segel dimusnahkan. Pertempuran antara Chen Wei dan Xian terjadi di depan batu pemecah segel. Meskipun Chen Wei tidak lagi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dia memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang Xian tidak memiliki. Chen Wei tidak mencoba untuk mengalahkan Xian melalui kekuatan fisik. Sebaliknya, dia mencoba untuk berbicara dengannya, untuk membuat Xian menyadari bahwa dia telah dimanipulasi oleh entitas gelap di balik segel. Xian menolak untuk mendengarkan. Dia percaya sepenuhnya pada tujuan mereka dan tidak ingin mempertanyakan niatnya. Tetapi dalam percakapan itu, Chen Wei melihat keraguan di mata Xian. Ada bagian dari Xian yang tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Pada saat itu, Xiaoyin melihat kesempatan untuk menyerang artefak itu. Dia menggunakan semua energi spiritualnya untuk menciptakan serangan yang dirancang untuk memusnahkan batu pemecah segel. Serangan Xiaoyin berhasil mengenai batu pemecah segel, dan batu itu retak dengan cara yang brutal. Energinya mulai tersebar dan hilang, membuat artefak itu menjadi tidak berguna. Melihat artefak yang paling penting bagi organisasinya dimusnahkan, Xian jatuh ke lututnya dalam keputusasaan. Dia menyadari bahwa rencana mereka telah gagal, dan semua pengorbanan yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Chen Wei membantu Xian untuk berdiri. Dia mengatakan kepada Xian bahwa masih ada waktu untuk memilih jalan yang benar untuk mengakhiri penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimbulkan oleh organisasi itu. Xian dengan kepala tertunduk mengakui kesalahannya. Dia mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia akan membantu asosiasi untuk mengakhiri pengawal cahaya abadi dari dalam. Dengan kepemimpinan pengawal cahaya abadi yang runtuh dan artefak utama mereka yang hancur, prajurit-prajurit pengawal cahaya abadi kehilangan semangat mereka. Pertempuran mulai berubah menjadi menguntungkan bagi aliansi asosiasi. Setelah pertempuran besar berakhir, aliansi mulai menghitung biaya dari kemenangan mereka. Ribuan prajurit spiritual telah mati, dan banyak lebih lagi terluka serius dalam pertempuran melawan pengawal cahaya abadi. Master Lin memimpin upacara peringatan untuk menghormati para prajurit yang telah meninggal dalam pertempuran melawan pengawal cahaya abadi. Chen Wei berdiri bersama Master Lin, merasakan beban dari semua nyawa yang telah hilang karena perang ini. Xian, yang sekarang menjadi tahanan asosiasi, memberikan informasi berharga tentang struktur pengawal cahaya abadi dan rencana-rencana mereka. Dengan bantuan informasinya, asosiasi dapat membongkar sisa-sisa organisasi tersebut dengan lebih cepat. Namun, ada berita yang kurang baik. Interogasi terhadap prajurit-prajurit pengawal cahaya abadi yang ditangkap mengungkapkan bahwa ada cabang organisasi di belahan dunia lain yang masih aktif dan mungkin sudah tahu tentang kekalahan mereka di Asia. Master Lin memanggil Chen Wei dan mengatakan bahwa ancaman global masih ada.
Asosiasi perlu mengirim tim ke Eropa dan Amerika untuk mengatasi cabang-cabang pengawal cahaya abadi yang masih aktif. Chen Wei merasa lelah. Dia telah melakukan begitu banyak, telah mengorbankan begitu banyak, dan dia hanya ingin kembali ke kehidupan yang normal dengan keluarganya. Tetapi dia juga tahu bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Sebelum Chen Wei pergi lagi, dia meminta waktu untuk istirahat dan untuk bersama keluarganya. Master Lin setuju, dan Chen Wei diizinkan untuk pulang selama 2 minggu. Chen Wei kembali ke rumahnya dan menerima sambutan yang hangat dari keluarganya. Li Mei, Chen Hao, dan cucu-cucunya memeluk dia dengan erat, senang bahwa dia telah kembali dengan selamat. Selama 2 minggu itu, Chen Wei memiliki kehidupan yang normal. Dia mengajar silat, dia menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan dia mencoba untuk tidak berpikir tentang masalah spiritual dan ancaman yang akan datang. Tetapi kehadiran Xiaoyin yang sering mengunjunginya mengingatkan Chen Wei akan tanggung jawabnya. Xiaoyin juga merasa lelah dari pertempuran, dan dia sering berbicara dengan Chen Wei tentang keinginannya untuk hidup yang lebih tenang. Xiaoyin mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia mencintainya, dan dia ingin mereka memiliki masa depan bersama yang tidak terganggu oleh perang spiritual. Chen Wei mendengarkan dengan hati yang terbagi antara cinta kepada Xiaoyin dan kewajibannya kepada dunia. Chen Wei berbicara dengan Li Mei tentang masalah ini. Istri lamanya mendengarkan dengan hati-hati dan akhirnya mengatakan bahwa dia tahu Chen Wei memiliki perasaan untuk Xiaoyin dan bahwa meskipun hal itu menyakitkan untuknya, dia tidak ingin Chen Wei mengorbankan kebahagiaan untuk dirinya. Li Mei mengatakan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang keinginan untuk kebahagiaan orang lain, bahkan jika itu berarti berbagi mereka dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa dia akan menerima Xiaoyin sebagai bagian dari keluarga mereka jika itu membuat Chen Wei bahagia. Kata-kata Li Mei membuat Chen Wei menangis. Dia menyadari bahwa istri lamanya yang luar biasa ini telah tumbuh menjadi seseorang yang sangat bijaksana dan murah hati selama bertahun-tahun. Setelah malam itu, Chen Wei berbicara dengan Xiaoyin dan mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Xiaoyin dan bahwa dia ingin mereka memiliki masa depan bersama. Xiaoyin menangis bahagia dan memeluk Chen Wei dengan erat. Dengan masalah personal ini terselesaikan, Chen Wei merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa sekarang dia memiliki 2 wanita yang dia cintai yang mendukung keputusan-keputusannya, dan itu memberinya kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Xiaoyin mengumumkan kepada Master Lin bahwa dia akan tetap bekerja dengan asosiasi, tetapi dia juga ingin memiliki kehidupan pribadi dengan Chen Wei. Master Lin tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang bijaksana. Dengan 2 minggu istirahat telah berakhir, Chen Wei mempersiapkan diri untuk perjalanan ke Eropa. Kali ini, Xiaoyin akan pergi dengannya dan mereka akan bekerja sama untuk mengatasi cabang pengawal cahaya abadi di sana. Sebelum mereka pergi, Chen Wei bermain silat dengan Chen Lin. Dia mengajari cucu perempuannya beberapa gerakan dasar dan berjanji bahwa ketika dia kembali, dia akan mengajarnya lebih banyak. Perjalanan Chen Wei dan Xiaoyin ke Eropa membawa mereka ke kota besar seperti Berlin, Paris, dan London. Di setiap kota, mereka menemukan jejak aktivitas pengawal cahaya abadi dan membangun kerjasama dengan organisasi spiritual lokal. Di Berlin, mereka bertemu dengan Orden Penjaga Timeless, sebuah organisasi spiritual Eropa yang telah melawan pengawal cahaya abadi selama bertahun-tahun. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Klaus, adalah seorang master spiritual yang sangat berpengalaman. Klaus menceritakan tentang perjuangan Eropa melawan pengawal cahaya abadi. Dia mengatakan bahwa organisasi itu telah mendapatkan banyak pengikut di Eropa karena mereka menjanjikan perubahan global dan transformasi spiritual. Klaus sangat terima kasih dengan bantuan dari Asosiasi Asia. Chen Wei dan tim bekerja dengan Klaus untuk melacak markas pengawal cahaya abadi di Eropa. Mereka menemukan bahwa markas utama mereka terletak di bawah sebuah biara kuno di pegunungan Alpen, Swiss. Serangan terhadap markas pengawal cahaya abadi di Alpen terjadi dengan koordinasi antara Orden Penjaga Timeless dan tim asosiasi. Pertempuran yang brutal berlangsung di lingkungan yang sulit karena cuaca yang ekstrem dan terrain yang menantang. Dalam pertempuran itu, Xiaoyin menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa, memimpin serangan melawan pertahanan pengawal cahaya abadi.
Chen Wei bekerja untuk mengamankan artefak-artefak penting yang pengawal cahaya abadi gunakan untuk merencanakan upaya berikutnya. Mereka menemukan bahwa pengawal cahaya abadi di Eropa memiliki salah satu dari batu kristal yang diperlukan untuk membuka segel. Batu ini disembunyikan dalam ruang yang sangat terlindungi, tetapi dengan kerja keras dan strategi, mereka berhasil mengakses ruang itu. Klaus membawa batu kristal itu ke tempat yang aman, dan dengan artefak utama. Pengawal cahaya abadi di Eropa yang dihancurkan atau ditangkap, organisasi itu menjadi jauh lebih lemah di benua itu. Sebelum Chen Wei dan Xiao Yin meninggalkan Eropa, mereka menerima pesan dari Master Lin. Pesan itu mengatakan bahwa ada aktivitas spiritual yang aneh di Amerika Selatan dan asosiasi ingin Chen Wei untuk menyelidikinya. Chen Wei dan Xiao Yin terbang ke Amerika Selatan, di mana mereka bertemu dengan Keperatian Spiritual Peru, sebuah organisasi yang menjaga warisan spiritual kuno peradaban Inca. Kepala Keperatian Spiritual Peru, seorang wanita bernama Amara, menceritakan tentang kehadiran pengawal cahaya abadi di wilayah tersebut. Mereka telah mencari artefak-artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk membuka portal spiritual. Amara membawa Chen Wei dan Xiao Yin ke sebuah situs arkeologi kuno di pegunungan Andes. Di sana, mereka menemukan petunjuk tentang lokasi artefak yang pengawal cahaya abadi cari. Dalam serangkaian eksplorasi yang berbahaya melalui kuil-kuil kuno dan labirin bawah tanah, mereka mencegah pengawal cahaya abadi dari mendapatkan artefak-artefak yang mereka cari. Pertempuran akhir di Amerika terjadi di puncak gunung Machu Picchu, tempat yang suci bagi peradaban Inca kuno. Di sini, Chen Wei menghadapi pemimpin cabang pengawal cahaya abadi di Amerika, seorang pria yang sangat powerful bernama Raphael. Raphael adalah salah satu dari prajurit spiritual terkuat yang pernah Chen Wei hadapi. Pertempuran antara mereka adalah pertempuran yang menciptakan ledakan energi spiritual yang dapat dirasakan di seluruh wilayah. Dalam pertempuran itu, Chen Wei hampir terbunuh beberapa kali, tetapi Xiao Yin selalu datang untuk menyelamatkannya pada saat terakhir. Kerjasama mereka dalam pertempuran menunjukkan bahwa cinta dan kepercayaan mereka satu sama lain membuat mereka lebih kuat. Akhirnya, dengan bantuan energi spiritual gabungan dari Keperatian Spiritual Peru, Chen Wei berhasil mengalahkan Raphael. Dengan kekalahan ini, cabang pengawal cahaya abadi di Amerika praktis telah dihancurkan. Setelah kekalahan Raphael, Chen Wei menyadari bahwa pengawal cahaya abadi telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Organisasi itu masih ada, tetapi mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana besar mereka untuk membuka segel. Sebelum kembali ke China, Chen Wei dan Xiao Yin menghabiskan waktu untuk merayakan kemenangan bersama dengan Keperatian Spiritual Peru dan organisasi spiritual lain yang mereka kenal. Ini adalah waktu untuk merenung tentang pertempuran yang telah mereka jalani dan korban yang telah mereka buat. Bertahun-tahun setelah pertempuran akhir melawan pengawal cahaya abadi, Sekolah Silat Chen Wei telah menjadi salah satu institusi pendidikan spiritual paling terkenal di dunia. Siswa-siswa dari berbagai negara datang untuk belajar di sekolah ini, tidak hanya untuk mempelajari teknik silat, tetapi juga untuk belajar filosofi hidup dari guru-guru yang telah mengalami petualangan spiritual yang luar biasa. Chen Wei, meskipun sudah tua sekarang, masih mengajar beberapa kelas khusus. Para siswa menganggapnya dengan hormat yang sangat tinggi, dan setiap kelas yang dia ajarkan adalah acara khusus yang ditunggu-tunggu. Dalam satu kelas, seorang siswa baru bertanya kepada Chen Wei tentang makna dari kehidupan, mengingat semua pertempuran spiritual yang telah terjadi. Chen Wei menjawab dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman hidupnya. Dia bercerita tentang bagaimana makna hidup bukanlah tentang kemenangan dalam pertempuran atau mencapai kekuatan yang luar biasa. Makna hidup adalah tentang cinta, tentang pertumbuhan, dan tentang meninggalkan warisan yang baik bagi orang-orang yang datang setelah kita. Cerita-cerita dari kehidupan Chen Wei terus tersebar melalui siswa-siswanya, dan generasi berikutnya dari praktisi spiritual belajar bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang nilai-nilai dan moral yang penting dalam hidup. Xiao Yin sekarang menjadi master spiritual yang sangat dihormati, membantu Chen Wei dalam menjalankan sekolah. Keduanya bekerja bersama dengan sempurna, melengkapi satu sama lain dalam setiap aspek. Hubungan antara Chen Wei dan Xiao Yin telah menjadi simbol cinta yang abadi bagi banyak orang. Meskipun mereka tidak muda lagi,
kedalaman cinta dan komitmen mereka satu sama lain terus menginspirasi orang lain. Chen Hao dan anak-anaknya juga terlibat dalam menjalankan sekolah. Keluarga besar ini bekerja bersama dengan visi yang sama untuk menyebarkan pengetahuan spiritual dan nilai-nilai moral. Penerbitan yang menerbitkan autobiografi Chen Wei sekarang ingin menerbitkan serangkaian buku-buku tentang pengajaran spiritual Chen Wei dan filosofi hidupnya. Buku-buku ini menjadi teks-teks pembelajaran di banyak universitas. Sinian dan penjaga keseimbangan terus menjaga keseimbangan dunia spiritual. Mereka jarang menghubungi Chen Wei, tetapi ketika mereka melakukannya, itu selalu karena ada sesuatu yang penting yang memerlukan nasihat Chen Wei. Ayah Chen, setelah pensiun dari persaudaraan makna gelap, meninggal dengan damai di rumah Chen Wei. Sebelum kematiannya, dia mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia bangga dengan apa yang telah dicapai Chen Wei dan bahwa dia bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Pemakaman Ayah Zen adalah acara yang menyentuh hati, dengan ratusan siswa dan mantan siswa datang untuk menghormati guru yang telah mengubah banyak kehidupan. Master Lin sekarang sangat tua juga, meninggal dalam kedamaian. Sebelum kematiannya, dia mengatakan kepada Chen Wei bahwa dia bangga dengan legasi yang telah dibangun Chen Wei dan bahwa dia yakin asosiasi akan terus berkembang. Chen Wei merasakan beban usia dan mulai memikirkan tentang kematiannya sendiri. Dia tahu bahwa waktu dia tidak akan berlangsung selamanya, dan dia ingin memastikan bahwa warisan yang dia tinggalkan akan cukup kuat untuk berlanjut. Dengan bantuan Chen Hao dan Chen Lin, Chen Wei menulis serangkaian surat yang akan dibuka setelah dia meninggal. Surat-surat ini berisi nasihat terakhir dan harapan-harapan untuk generasi mendatang. Dalam satu surat, Chen Wei menulis tentang pentingnya cinta dan hubungan manusia. Dia mengatakan bahwa semua pertempuran spiritual dan pencapaian spiritual tidak akan berarti jika tidak ada orang yang kita cintai untuk berbagi pencapaian tersebut. Dalam surat terakhir, Chen Wei menulis tentang harapannya bahwa dunia akan terus bergerak menuju kedamaian dan keseimbangan. Dia menulis bahwa meskipun ada kegelapan di dunia, selalu ada cahaya juga, dan adalah tanggung jawab kita untuk menjaga cahaya tersebut tetap menyala. Pada musim semi tahun yang akan menjadi tahun terakhir hidupnya, Chen Wei menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam. Dia dan Xiaoyin sering berjalan-jalan di hutan-hutan di sekitar rumah mereka di pegunungan. Mereka berbicara tentang kehidupan mereka bersama, tentang semua petualangan yang telah mereka jalani, dan tentang keberuntungan yang mereka miliki untuk menemukan cinta satu sama lain di tengah-tengah kekacauan dunia spiritual. Chen Wei mengatakan kepada Xiaoyin bahwa jika dia bisa hidup sekali lagi, dia akan membuat pilihan yang sama, menjalani perjalanan yang sama, menghadapi tantangan yang sama, karena semuanya telah membawanya ke titik ini dengan Xiaoyin di sisinya. Chen Lin datang untuk mengunjungi kakeknya dan membawa dengan dirinya anak-anaknya sendiri, cucu-cucu Chen Wei yang baru dilahirkan. Chen Wei memandang cucu-cucunya yang baru dengan mata yang penuh dengan cinta dan harapan untuk masa depan mereka. Dia mengajar generasi muda ini tentang silat, memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang telah dia peroleh selama hidupnya akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, Chen Wei mulai menulis diary pribadi. Dia menulis tentang pikiran-pikirannya tentang kematian, tentang ketakutannya, tetapi juga tentang kedamaiannya, bahwa dia telah hidup sebuah kehidupan yang baik dan bermakna. Xiaoyin membaca diary Chen Wei dan menangis. Dia menyadari betapa dalamnya cinta dan perhatian Chen Wei terhadap semua orang di sekitarnya, bahkan ketika dia menghadapi kematiannya sendiri. Chen Wei berbicara dengan Xiaoyin tentang kematiannya yang akan datang. Dia meminta Xiaoyin untuk tidak berkabung terlalu lama, tetapi untuk terus hidup dan menikmati sisa-sisa kehidupannya. Xiaoyin berjanji bahwa dia akan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan Chen Wei kepadanya. Dia akan terus mengajar, terus membantu orang lain, dan terus menjaga warisan Chen Wei. Berita kematian Chen Wei tersebar dengan cepat di seluruh dunia spiritual dan dunia biasa. Ribuan orang yang telah tersentuh oleh kehidupan Chen Wei merasakan kesedihan yang mendalam. Pemakaman Chen Wei menjadi acara yang besar dengan ribuan orang datang untuk menghormati master spiritual yang legendaris ini. Para praktisi spiritual dari seluruh dunia berkumpul untuk membayar hormat terakhir mereka.
Xiao Yin, meskipun sedang dalam kesedihan yang dalam, tetap kuat dan memimpin upacara pemakaman dengan keanggunan. Dia berbicara tentang cinta yang luar biasa yang Chen Wei miliki untuk semua orang di sekitarnya. Chen Hao dan Chen Lin berbicara tentang ayah dan kakek mereka, berbagi cerita-cerita yang membuat orang-orang yang hadir tertawa dan menangis pada waktu yang bersamaan. Master Lin, sekarang sangat tua dan lemah, hadir di pemakaman. Dia berbicara tentang partnership yang luar biasa yang dia miliki dengan Chen Wei selama puluhan tahun. Sinian dari penjaga keseimbangan datang untuk mengatakan bahwa penjaga telah menyadari bahwa Chen Wei adalah salah satu dari prajurit spiritual terbesar yang pernah ada, dan bahwa jasanya akan selamanya dikenang. Setelah pemakaman, keluarga Chen Wei mengumpulkan diri mereka untuk membaca surat-surat terakhir yang telah Chen Wei tulis. Surat-surat ini penuh dengan kebijaksanaan, cinta, dan nasihat untuk masa depan. Dalam satu surat kepada Xiao Yin, Chen Wei menulis tentang cintanya dan memintanya untuk terus hidup dengan tujuan dan makna. Dia mengatakan bahwa hidup adalah hadiah dan bahwa setiap hari harus dihargai. Dalam surat kepada Chen Hao, Chen Wei memberikan nasihat tentang bagaimana memimpin sekolah silat dengan integritas dan tentang pentingnya menyeimbangkan kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi. Dalam surat kepada Chen Lin, Chen Wei menulis bahwa dia percaya bahwa cucu perempuannya akan menjadi pemimpin spiritual yang luar biasa. Dia mendorong Chen Lin untuk terus belajar, tumbuh, dan memimpin dengan hati yang baik. Surat-surat Chen Wei ini kemudian dipublikasikan sebagai buku terakhir dalam seri autobiografi dan pengajaran spiritualnya. Buku ini menjadi bestseller dan dibaca oleh jutaan orang. Monumen yang dibangun oleh asosiasi untuk menghormati Chen Wei diresmikan dengan upacara yang besar. Monumen ini menampilkan patung Chen Wei dalam pose meditasi dengan kata-kata cintanya yang terukir di basisnya. Sekolah silat Chen Wei secara resmi berganti nama menjadi Sekolah Silat Chen Wei Heritage untuk menghormati warisan master yang telah membangun institusi ini. Chen Lin mengambil alih sebagai kepala sekolah dan terus mengajar dengan filosofi yang sama yang telah Chen Wei ajarkan. Dia memastikan bahwa setiap siswa baru mengetahui tentang gurunya yang legendaris. Xiao Yin terus mengajar di sekolah, menginspirasi generasi baru dari praktisi spiritual dengan cerita-cerita tentang Chen Wei dan tentang pentingnya cinta dan keseimbangan dalam hidup spiritual. Beberapa tahun setelah kematian Chen Wei, seorang dokumentari dibuat tentang hidupnya. Dokumentari ini menampilkan wawancara dengan orang-orang yang mengenal Chen Wei, siswa-siswanya, dan keluarganya. Dokumentari ini menjadi film yang sangat populer dan membantu menyebarkan pesan Chen Wei tentang pentingnya cinta, keseimbangan, dan tanggung jawab spiritual kepada jutaan orang di seluruh dunia. Warisan Chen Wei terus berkembang melalui karya-karya yang telah dia tinggalkan, buku-bukunya, sekolahnya, siswa-siswanya, dan keluarganya yang terus menyebarkan pesan cinta dan kebijaksanaan. Chen Lin, sebagai kepala sekolah, telah memimpin ekspansi yang luar biasa. Sekolah ini sekarang memiliki cabang di lebih dari 20 negara. Cucu-cucu Chen Wei yang baru menunjukkan bakat spiritual yang luar biasa dan minat yang mendalam dalam mengikuti jejak nenek moyang mereka. Salah satu cucu Chen Wei bernama Chen Ming menunjukkan bakat yang sangat mirip dengan Chen Wei sendiri. Dia memiliki kemampuan spiritual yang kuat dan pemahaman mendalam tentang filosofi silat. Chen Ming dipilih oleh Chen Lin untuk menjadi murid khusus yang akan menerima pelatihan intensif dalam seni spiritual yang paling advance. Dalam proses pelatihan ini, Chen Ming menemukan jurnal pribadi yang telah disembunyikan oleh Chen Wei sebelum kematiannya. Jurnal ini berisi catatan-catatan mendalam tentang pengalaman spiritualnya dan tentang hubungan antara kehidupan fisik dan spiritual. Melalui jurnal ini, Chen Ming mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kakeknya dan tentang perjalanan spiritual yang telah Chen Wei jalani. Warisan spiritual yang telah Chen Wei bangun tidak hanya hidup dalam pikiran dan hati orang-orang, tetapi juga dalam tindakan-tindakan konkret dari generasi berikutnya yang terus belajar, tumbuh, dan menyebarkan pesan cinta dan kebijaksanaan. Chen Ming memutuskan untuk menulis buku baru berdasarkan jurnal ini, menambahkan wawasan pribadinya dan interpretasi modernnya tentang ajaran-ajaran Chen Wei. Buku ini menjadi fenomena internasional dan dibaca oleh jutaan orang yang ingin memahami lebih dalam filosofi spiritual Chen Wei dan aplikasinya dalam kehidupan modern.
Melalui buku Chen Ming ini, generasi baru dari praktisi spiritual menemukan Chen Wei dan pesan-pesan yang telah dia tinggalkan. Mereka terinspirasi untuk belajar silat dan untuk menjalani kehidupan dengan integritas dan cinta. Dengan semua ini, menjadi jelas bahwa meskipun Chen Wei telah meninggal, visi dan misinya terus hidup dalam hati dan pikiran orang-orang yang dia sentuh. Warisan spiritualnya akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk hidup dengan integritas, cinta, dan tanggung jawab. Kehidupan Chen Wei yang dimulai dengan kebangkitan yang penuh misteri dari kubur 30 tahun kemudian, berakhir dengan makna yang sempurna. Dia telah hidup sebuah kehidupan yang penuh dengan pertempuran dan pengorbanan, tetapi juga penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan harapan. Dan warisan itu akan terus bersinar menembus generasi-generasi mendatang.